Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 202 Mendobrak Istana di Malam Hari. Liu Ming memikirkan grup Black Spirit dan rumah Markis ketiga dan merasakan sakit kepala yang hebat. Menurut apa yang dikatakan Hu Chunliang, Markis ketiga ini mungkin adalah dukungan dari grup Black Spirit. Seluruh rumah Markis ketiga mungkin menjadi basis dari grup Black Spirit. Dia awalnya berpikir untuk menyelinap ke dalam rumah untuk menyelidiki rahasia itu, namun, dia hanya bisa menahannya. Meskipun kekuatannya jauh lebih kuat daripada utusan roh kesempurnaan akhir yang normal, dia tidak ingin ditemukan dan dikepung dan diserang oleh lebih dari selusin utusan roh hitam. Dengan ini, dia tidak perlu terburu-buru pergi ke rumah Markis ketiga dan sebagai gantinya harus terlebih dahulu memverifikasi bahwa hilangnya murid pengawas dari sekte hantu barbar sebelumnya. Selama dia bisa menemukan bukti, dia bisa menunggu sampai penguatan sekte dan kemudian meminjam kekuatan untuk menyapu grup Black Spirit. Pada saat itu, tanpa Black Spirit Group mengacaukan segalanya, dia bisa dengan mudah memasuki rumah Markis ketiga. Meskipun Liu Ming memiliki rencana di dalam hatinya, dia masih memikirkannya dengan cermat untuk memastikan bahwa rencana itu tidak memiliki kekurangan besar. Kemudian, dia menghela nafas ringan dan meletakkannya di belakang pikirannya. Di waktu yang tersisa, dia memutar pergelangan tangannya dan sebuah buku putih tipis muncul di tangannya. Sampul buku itu memiliki kata-kata, 13 trik wayang. Ini adalah buku teknik dasar boneka yang dia beli di pasar bawah tanah. Pengetahuan dalam buku ini tidak melibatkan teknik yang terlalu rumit dan merupakan teknik dasar dan berguna untuk mengendalikan boneka. Bahkan orang yang tidak pernah berlatih teknik boneka dapat dengan mudah mulai mengendalikan boneka setelah membaca buku. Tentu saja, teknik pengendalian ini tidak dapat dibandingkan dengan murid 9 sekte pesona dan tidak menyentuh sisi lain dari teknik boneka. Murid 9 sekte pesona itu tidak hanya perlu belajar bagaimana mengendalikan boneka tetapi juga harus tahu bagaimana memperbaiki dan memperkuat teknik mereka. Mereka bahkan perlu tahu cara memperbaiki boneka yang rusak dengan waktu paling singkat. Namun, Liu Ming tahu keterbatasan buku itu. Dia membeli buku ini karena teknik pewayangan di buku itu mudah dipelajari dan dikendalikan binatang pewayangan. Liu Ming membalik halaman demi halaman buku dan ekspresi pemikiran muncul di wajahnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia menutup buku di tangannya. Kemudian, dia menutup matanya sebelum menggoyangkan lengan bajunya untuk memungkinkan dua bola biru muda keluar. Liu Ming membuat teknik tangan tunggal dan membuka matanya untuk menatap dua bola. Dia kemudian menunjuk ke arah dua bola. Puh, puh. Kedua bola itu bergetar sebelum berubah menjadi kabur. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi dua burung kayu biru yang masing-masing memiliki 4 sayap. Ini adalah dua boneka yang dia dapatkan setelah membunuh tamu untuk Pangeran ke-9. Meskipun kedua burung kayu ini tidak dapat dibandingkan dengan binatang boneka yang menjadi murid inti dari 9 sekte pesona, mereka masih merupakan barang langka di antara para pembudidaya longgar. Jika dia bisa mengendalikan ini dengan mudah saat melawan seseorang, dia bisa menambahkannya sebagai metode fleksibel untuk menghadapi musuh. Tentu saja, bagian terpentingnya adalah membiasakan diri dengan teknik ini tidak akan memakan waktu terlalu lama. Di waktu berikutnya, Liu Ming menggumamkan hal-hal saat 10 jarinya berkibar ringan tanpa henti. Kedua burung kayu biru mengikuti jari Liu Ming dan mulai bangkit dengan gemetar. Kemudian, itu mulai terbang ke atas dan ke bawah di ruang tertutup. Dalam setengah bulan berikutnya, Liu Ming belajar alkimia di bawah bimbingan Fan Baizi sambil terus berlatih dan membiasakan diri dengan teknik pengendalian untuk kedua boneka kayu tersebut. Tanpa sadar, tiba saatnya bagi keluarga kerajaan untuk menghormati leluhur mereka yang dibicarakan oleh Hu Chunliang. Meskipun wanita ini mengatakan bahwa dia hanya perlu menunggu berita, ketika Liu Ming memikirkannya lagi, dia diam-diam meninggalkan Gunung Fajar Abadi pada siang hari. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa perjalanan Hu Chunliang tidak akan berhasil dan dia harus menyiapkan beberapa metode untuk mendukungnya. Ketika dia muncul di dekat rumah teh di dekat istana, dia sudah berubah menjadi pria besar dan kokoh yang memiliki wajah menakutkan. Liu Ming minum sepoci teh sambil menunggu di rumah teh. Istana Xuanjing ditempatkan dengan cukup cerdik. Satu sisi menyentuh danau besar yang cukup terkenal di Xuanjing, sisi lain berada di sebelah barak untuk penjaga dalam Xuanjing,
sisi lain adalah area di mana berbagai keluarga-keluarga kerajaan seperti pangeran tinggal dan sisi terakhir adalah sisi dengan pintu istana yang menghadap ke pusat Xuanjing. Tempat Liu Ming saat ini adalah di sisi itu. 3 sisi lainnya memiliki banyak batasan atau dijaga ketat. Jika Hu Chunyang berhasil dan perlu meninggalkan istana, dia mungkin akan melarikan diri dari sisi ini. Waktu berjalan lambat, Liu Ming duduk di rumah teh dan bahkan hampir tidak bisa mendengar keributan dengan tembok tinggi istana. Sepertinya upacara keluarga kerajaan telah berhasil dimulai. Pada saat ini, di dekat istana muncul tim demi tim penjaga lapis baja yang berpatroli. Sepertinya karena upacara tersebut, keamanan seluruh istana telah ditingkatkan. Liu Ming mencicipi teh tanpa mengubah ekspresinya dan dia membutuhkan 4 jam untuk minum 1 teko teh. Ketika 3 teko teh diminum, langit benar-benar gelap. Liu Ming meraba perak dan meletakkannya di atas meja saat dia meninggalkan rumah teh tanpa ekspresi. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk makan, Liu Ming memberikan dirinya sebuah glip gaib sebelum muncul di dekat pintu keluar jalan tidak terlalu jauh dari rumah teh. Dia berbaring di dinding saat dia melihat istana tanpa bergerak. Setelah keributan di siang hari, istana tampak sangat sunyi di malam hari. Selain suara, bang-bang, sesekali, tidak ada suara lain. Liu Ming tidak sabar setelah mendengar ini dan tinggal di tempat yang sama tanpa mengatakan apa-apa. Setelah waktu yang tidak diketahui, suara besar yang meraung di seluruh bumi datang dari istana. Kemudian, suara yang jelas keluar saat gelombang mengejutkan pedang Qi keluar dari pusat istana. Segera setelah itu, seluruh istana menjadi gempar. Di bawah cahaya terang dan api, penjaga yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari berbagai tempat di istana. Mereka semua berlari menuju tempat di mana pedang Qi meletus. Melihat ini, mata Liu Ming berkedip dan tidak segera bertindak. Akibatnya, setelah beberapa saat dan gelombang suara ledakan, pedang Qi naik ke langit lagi di istana. Itu cukup dekat dengan tembok istana. Melihat ini, Liu Ming bergerak tanpa ragu dan bergerak menuju tembok tinggi istana seperti hantu. Tubuhnya bergerak dan tanpa suara muncul di atas tembok tinggi. Kedua matanya melihat ke wilayah yang paling kacau dan menemukan bayangan putih datang ke dinding dengan 2 pedang Qi yang dingin. Selain bayangan putih, ada lebih dari selusin pembudidaya yang memiliki level berbeda dan menggunakan senjata praktisi untuk menyerang bayangan putih dengan liar. Meskipun serangan ini tidak dapat mematahkan pertahanan bayangan putih, mereka masih membuat kecepatan gerakannya jauh lebih lambat dan tidak memungkinkannya untuk keluar dari pengepungan. Pada saat ini, dari tempat yang jauh, tamu roh emas mendesak awan untuk datang. Melihat ini, Liu Ming tidak ragu-ragu dan bergerak, berubah menjadi bayangan hitam yang berlari lurus ke tengah pertempuran. Pada saat ini, semua pembudidaya dan penjaga diserap oleh bayangan putih. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa orang yang tidak dikenal muncul di sebelah mereka. Melihat ini, Liu Ming cukup terkejut dan membuat teknik tangan tanpa sepatah kata pun. Kemudian, percikan api mulai terbentuk di depannya saat bola api merah muncul entah dari mana. Dengan satu putaran, itu menjadi sebesar kendi air karena panas yang membakar memancar darinya. Dengan ini, para pembudidaya terdekat semua memperhatikan. Salah satu dari mereka dengan cepat berbalik dan setelah melihat bola api besar di tangan Liu Ming, dia terkejut. Siapa kamu? Kenapa aku tidak melihatmu sebelumnya? Tidak bagus, pencuri ini memiliki teman yang menunggu. Orang itu hanya menanyakan 2 kalimat sebelum dia menyadari situasinya dan mulai berteriak. Namun, pada saat ini, pergelangan tangan Liu Ming menjentikkan saat bola api besar mengeluarkan suara mendengung untuk menembak ke arah kerumunan orang. Dengan peringatan itu, pembudidaya lain melihat apa yang terjadi dan tidak bisa terus mengepung dan menyerang bayangan putih. Mereka semua berteriak saat mereka melompat mundur. Hong! Bola api itu meledak di antara kerumunan dan berubah menjadi api yang mengamuk yang menyebar ke segala arah. Selain itu, awan api yang berbentuk mirip jamur naik ke langit. 2 tamu roh emas yang bergerak lebih lambat dari yang lain tertutup oleh awan api, langsung berubah menjadi debu setelah memberikan jeritan darah yang melengkung. Selain itu, belasan praktisi penjaga di sekitar mereka juga tidak terhindar dari nasib yang sama. Bayangan putih juga kesempatan ini untuk menggabungkan 2 pedang dan benar-benar berubah menjadi pedang Qi besar yang lolos dari dalam awan api dan tiba di sebelah Liu Ming. Junior Qian, cepat pergi. Istana memiliki orang-orang kuat dari Sirace.
Saya telah terluka oleh penyergapan mereka dan harus pergi ke tempat yang tenang untuk sembuh. Bayangan putih itu adalah seorang wanita yang memiliki topeng tulang putih. Setelah melihat wajah Liu Ming dengan jelas, dia berhenti sejenak sebelum menyadari sesuatu saat dia dengan cepat berkata dengan suara rendah. Itu adalah suara Hu Chunniang. Namun, begitu gadis ini mengucapkan dua kalimat ini, dia mendengus teredam saat dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah hitam yang mewarnai sebagian besar gaun putihnya menjadi merah. Kemudian, dia tersandung sebelum jatuh. Perlombaan laut. Liu Ming terkejut ketika mendengar ini tetapi dengan memutar lengan bajunya, dia menangkap Hu Chunniang di pinggangnya dan dengan tarikan, dia menariknya ke pelukannya. Tubuh Hu Chunniang tenang lembut tanpa perlawanan. Jelas bahwa mereka tidak tahu apa-apa lagi. Liu Ming menginjak tanpa ragu-ragu dan terbang keluar dari dinding istana seperti baut dari busur. Pada saat ini, tamu roh emas yang mundur dengan cepat mengejar dengan marah. Namun, Liu Ming, yang telah mengambil rumput levitasi, memiliki kecepatan yang jauh lebih cepat dari harapan orang normal. Dengan beberapa kabur, dia melarikan diri keluar dari dinding istana. Pada saat tamu roh emas lainnya mengejar ke dinding istana, Liu Ming sudah menghilang di antara bangunan sekitarnya. Wajah mereka tidak bisa membantu tetapi saling memandang. Segera blokir keempat pintu itu. Penyusup itu telah terluka dan tidak bisa meninggalkan Xuanjing dalam waktu dekat. Pada saat ini, suara dingin terdengar dari belakang mereka. Para tamu roh emas ini terkejut dan ketika mereka menoleh ke belakang, mereka melihat seorang pria besar dengan rambut biru dan janggut ungu sedang menatap mereka dengan dingin. Ya, Komandan Qiu, kami akan segera memberitahu penjaga 4 gerbang dan menguncinya. Seorang penjaga praktisi yang tampaknya memiliki kedudukan yang cukup tinggi segera mengambil satu langkah ke depan saat dia menjawab. Bab 203 terluka serius. Ketika saya datang, saya mendengar bahwa orang yang masuk ke istana bahkan telah mengganggu kaisar. Pertama bentuk beberapa kelompok untuk menangkap penyusup dan temannya. Aku akan kembali ke istana dan memastikan tidak ada yang mengambil keuntungan dari seseorang yang menyakiti kaisar. Pria berambut biru dan berjanggut ungu itu secara alami adalah tamu roh emas Qiu Longzi yang berbicara dengan suara rendah. Ya, aku akan segera melakukannya. Penjaga praktisi menjawab sebelum memberikan perintah. Pada saat ini, tamu roh emas lainnya mengikuti perintah dan membentuk berbagai tim saat mereka diusir dari istana. Qiu Longzi merendahkan suaranya saat dia memerintahkan orang lain beberapa kalimat sebelum berbalik dan membawa beberapa pembudidaya terpercaya untuk menuju ke istana bagian dalam. Setelah beberapa saat, dia melewati berbagai penjaga dan akhirnya tiba di aula kecil yang sangat indah. Di dalam, lampu menutupi setiap bayangan saat sekitar 100 penjaga lapis baja perak berdiri di luar. Masing-masing dari mereka memiliki pisau dan baju besi dan memblokir pintu masuk tanpa niat sedikitpun untuk memberi jalan bagi Qiu Longzi. Qiu Longzi, di sini untuk menyambut kaisar. Apa kamu baik-baik saja? Qiu Longzi berdiri di depan penjaga lapis baja saat matanya berkedip dan dia berteriak ke arah aula. Komandan Qiu, saya baik-baik saja, hanya dikejutkan oleh penyusup. Sedikit istirahat akan berhasil. Adapun penyusup yang menerobos masuk ke istana, apakah kamu sudah menangkapnya? Sebuah suara yang keras tapi tanpa kekuatan terdengar di dalam aula. Sangat bagus bahwa kaisar baik-baik saja. Penyusup itu awalnya akan ditangkap tetapi sayangnya, ada seseorang yang memperkuat penyusup itu. Dengan demikian, mereka dapat melarikan diri. Namun, tenanglah, saya telah mengirim orang untuk mengunci 4 pintu dan mengirim orang tambahan untuk mengejar mereka. Saya percaya bahwa kita akan mendapatkan berita segera. Selain itu, apakah kaisar mengetahui penampilan sebenarnya dari penyusup dan alasan memasuki istana? Qiu Longzi menjawab tanpa tergesa-gesa. Tidak, dia ditabrak olehku dan terus memakai topengnya jadi bagaimana aku bisa melihat wajahnya? Apakah kamu mencurigaiku? Suara di dalam aula tiba-tiba turun. Saya tidak akan berani melakukannya. Saya hanya takut penyusup memasuki istana dengan niat jahat dan juga memiliki teman yang masih tersembunyi di dalam istana. Meskipun Qiu Longzi mengatakan bahwa dia salah, tatapan yang dia tembak ke aula memiliki jejak kecurigaan. Jika dia tidak salah dengar, suara di aula sepertinya agak lemah. Namun, Kaisar Xuanzi juga seorang praktisi dan jika dia hanya terkejut, dia tidak akan berada dalam kondisi ini. Jelas, Kaisar ini menyembunyikan sesuatu padanya.
Oh, jadi Komandan Qiu bertanya dengan hati yang setia. Maka aku tidak akan menyalahkanmu. Namun, penyusup ini cukup berani dan memasuki istana untuk menggangguku. Anda harus menangkap orang ini hidup atau mati. Pergi lakukan itu. Suara pria di dalam aula sedikit rileks sebelum dia mengatupkan giginya dan memerintahkan. Ya, aku akan melakukannya. Namun, untuk jaga-jaga, saya akan meninggalkan beberapa bawahan saya di sini untuk memperkuat keamanan. Qiu Longzi menjawab tetapi setelah matanya melihat sekeliling, dia menambahkan kalimat tambahan. Tidak perlu begitu. Saya sudah meminta Komandan Wu mengumpulkan bawahan tamu roh emas. Komandan Qiu, yang perlu Anda lakukan hanyalah fokus menangkap penyusup itu. Suara Kaisar Xuanzi di dalam aula diturunkan lagi. Jika itu masalahnya, maka aku akan merasa nyaman. Ketika Qiu Longzi mendengar ini, dia pertama kali terkejut sebelum dia menunjukkan ekspresi kepatuhan. Segera setelah itu, dia membawa pembudidaya terpercayanya untuk pergi. Bos Qiu, ada yang tidak beres. Saya baru saja pergi ke pramuka. Desas-desus adalah bahwa seorang pelayan pertama kali mendengar Kaisar berteriak sebelum penyusup lari dari Kaisar dengan salah satu pedang penuh darah. Selain itu, dengan istana yang begitu kacau, bagaimana mungkin para komandan yang telah mundur bahkan tidak berusaha untuk keluar? Selain itu, Kaisar tampaknya juga tidak berniat menghukum mereka. Ini cukup aneh. Seorang lelaki tua kurus dengan mata segitiga berjalan di depan Qiu Longzi saat dia berkata dengan suara lembut. Saya secara alami melihat apa yang salah tetapi saya tidak bisa dengan paksa memasuki kediaman Kaisar. Bagaimana dengan ini? Saya akan pergi dengan orang-orang untuk menemukan penyusup sementara Anda diam-diam memiliki beberapa pria yang melihat ke dalam tempat. Beritahu saya tentang gerakan apapun. Qiu Longzi berkata dengan wajah gelap. Bos Qiu bisa santai. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Pria tua dengan mata segitiga itu mengangguk mengerti. Jadi, beberapa saat kemudian, orang-orang itu sekali lagi tiba di depan tembok tempat. Ketika tatapan Qiu Longzi melihat bercak darah hitam di tanah, dia melambai ke penjaga dan menanyakan beberapa kalimat padanya. Kemudian, wajahnya bersinar karena terkejut. Dengan menggoyangkan lengan bajunya, seekor anjing emas kecil seukuran kepalan tangan terbang keluar. Qiu Longzi kemudian membuat beberapa teknik dan mengucapkan beberapa patah kata. Dengan itu, anjing emas kecil itu mengitari darah hitam itu beberapa kali sebelum melompat ke arah tertentu. Pergi. Ikuti Spirit Hound. Noda darah berasal dari penyusup dan selama penyusup berada dalam jarak 100 mil, penyusup tidak akan lolos dari pelacakan Tousan Mile Hound saya. Qiu Longzi berkata dengan wajah buas saat dia mengikuti yang lain di belakang anjing kecil itu. Pada saat yang sama, di aula yang dikelilingi oleh penjaga lapis baja perak. Pemilik Xuanjing, Xuanzi saat ini sedang duduk di tempat tidur besar dengan wajah pucat. Di sisinya, salah satu lengannya benar-benar hilang. Di belakangnya, sepasang tangan seperti batu giok menopang punggungnya saat vali biru muda mengalir ke tubuhnya. Pemilik tangan ini adalah Ratu Dong. Saat cahaya biru mengalir ke tubuh Xuanzi meningkat, dia menunjukkan ekspresi yang sangat menyakitkan. Tiba-tiba, cahaya biru memancar dari lengannya yang terpotong dan pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya berputar bersama saat mereka tumbuh. Samar-samar itu berbentuk lengan baru. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, Xuanzi meraung pelan. Cahaya biru menyala di lengan barunya saat itu pulih seperti baru. Selain lebih putih dari sebelumnya, lengannya juga tidak berbeda dengan yang sebelumnya. Baik, saya telah membantu Anda melarutkan efek obat pil roh untuk membuat lengan baru ini. Dengan cara ini, ketika Anda pergi ke pengadilan kekaisaran dalam 2 hari, Anda tidak akan dicurigai. Namun, bagaimana Anda bisa begitu ceroboh? Untuk benar-benar membiarkan pembudidaya manusia itu melihat Anda ketika Anda berubah dan kehilangan lengan. Ratu Dong menarik tangannya saat dia berbicara dengan sedikit kesal. Bagaimana saya tahu bahwa akan ada pembudidaya yang menyamar sebagai pelayan saya untuk memasuki tempat tinggal saya? Biasanya, saya membunuh pelayan fana yang telah melihat transformasi saya. Namun, jika bukan karena 2 penjaga perlombaan laut yang dikirim ibu di sisiku, aku khawatir aku mungkin sudah mati kali ini. Xuanzi berkata dengan wajah yang sangat gelap. Ketika aku mengirim mereka berdua untuk melindungimu sebelumnya, kamu cukup kesal. Sekarang Anda tahu manfaatnya.
Keduanya adalah pelayan yang telah melayani keluarga Dong kami untuk hidup mereka. Anda adalah putra saya dan mereka jelas akan setia kepada Anda. Ratu Dong melirik Xuanzi sebelum berkata. Jangan katakan lagi ibu. Saya tidak tahu banyak sebelumnya dan sekarang saya tahu bahwa saya salah. Namun, meskipun kedua penjaga itu kuat, penyusup itu juga memiliki pendamping. Mereka yang berlari sendirian tidak akan ada masalah kan? Xuanzi tersenyum pahit saat dia bertanya dengan khawatir. Ini, kamu bisa tenang. Penyusup itu dikejutkan oleh teknik rahasia eksklusif mereka dan mungkin hampir mati sekarang. Bahkan dengan pendamping, mereka tidak akan cocok untuk dua penjaga. Namun, ketika penyusup melarikan diri, metode yang digunakan penyusup itu cukup aneh. Sepertinya kultivasi pedang arus utama dan dia tidak tampak seperti pembudidaya longgar biasa. Mungkinkah penyusup itu adalah seorang kultivator wanita dari Sekte Bulan Surgawi? Ratu Dong berhenti sebelum dia membuka mulutnya, menebak identitas asli Hu Chunnaing dengan benar. Apa? Apakah itu para pembudidaya dari Sekte Bulan Surgawi? Suruh sekte besar menemukan masalah kita. Xuanzi ketakutan saat wajahnya memucat dengan suara, "Sua." Jika Sekte Bulan Surgawi dan 4 sekte lainnya mendapat kabar, mereka akan mengirim keberadaan tingkat Master Roh untuk menyapu seluruh Xuanjing. Mengapa mereka mengirim utusan roh belaka dan mengambil risiko memperingatkan kita? Kami tidak dapat mengecualikan fakta bahwa orang ini secara tidak sengaja menerima semacam warisan budidaya pedang dan dengan demikian mampu melakukan teknik penggarap pedang. Ratu Dong berpikir sebelum menggelengkan kepalanya. Itu kemungkinan besar terjadi. Namun, Ibu, saya masih belum dapat menemukan siapa murid pengawas untuk Sekte Bulan Surgawi. Mungkinkah dia yang menyerbu istana kita malam ini? Xuanzi menghela nafas panjang sebelum memikirkan sesuatu dan berkata dengan serius. Murid pengawas untuk Sekte Bulan Surgawi. Ya, ada kemungkinan itu. Apapun, tidak peduli identitas asli wanita itu, jika dia mati, tidak akan ada banyak masalah. Dalam setengah tahun, rencana balapan kami akan dimulai. Pada saat itu, bahkan jika 5 sekte mendengar kabar tentang kita, mereka tidak akan punya waktu untuk berurusan dengan kita. Ratu Dong pertama mengangguk sebelum memberikan seringai dingin. Saya harap saya bisa bertahan selama setengah tahun lagi. Ketika Xuanzi mendengar ini, wajahnya berubah sebelum dia akhirnya tertawa pahit. Liu Ming menggendong wanita muda itu saat dia terbang di antara gang-gang yang sunyi. Dalam beberapa saat, dia sudah jauh dari istana dan dia terjun ke hutan bambu di antara dua gang. Hutan bambu memiliki paviliun batu kecil di dalamnya dan selain dua gang, tidak ada jalan keluar lain. Tempat ini adalah tempat yang telah dia pilih dan tidak hanya sangat terpencil, pasti tidak akan ada orang di sekitar tempat ini. Begitu dia memasuki paviliun batu, dia menempatkan wanita muda itu di tanah sebelum melepas topengnya. Segera, wajah seputih batu giok dan sangat cantik muncul di depan matanya. Namun, kedua pipinya merah dan bibirnya hitam legam dan pecah-pecah di berbagai tempat. Hati Liu Ming tenggelam saat ia menekankan tangannya di dahi gadis itu. Bab 204 Pertarungan pertama dengan perlombaan laut. Suhu tubuhnya juga sangat tinggi karena dia merasa seperti tungku. Alis Liu Ming berkerut dan setelah melihat bibir hitam legam wanita itu, dia tiba-tiba mengeluarkan pedang pendek ciannya. Kemudian, dia membuat sedikit luka di salah satu jari untuk melihat setetes darah hitam yang keluar dengan tajam. Dengan ini, wajahnya benar-benar berubah. Setelah berpikir, dia menemukan beberapa botol obat dan memasukkan beberapa pil berbeda ke dalam mulut wanita muda itu. Kemudian, dia menggerakkan dagunya agar dia menelannya bahkan saat dia tidak sadarkan diri. Setelah melakukan semua ini, Liu Ming menyingkirkan botol obat dan kemudian menemukan glip pada dirinya untuk ditekan ke wanita muda itu. Dengan penghalang cahaya putih muncul di Hu Chunniang dan melindunginya di dalam. Pada saat ini, dia dengan tenang berbalik dan tanpa emosi berbicara kepada sepetak hutan bambu di sisinya. Kalian berdua benar-benar bisa tetap tenang untuk mengikutiku ke sini dan masih menolak untuk menyerangku. Oh, kamu benar-benar bisa melihat melalui teknik penyembunyian kami. Sepertinya kami telah meremehkanmu. Saudara Wei, mari tunjukkan diri kita sendiri. Suara serak laki-laki terdengar dari hutan bambu saat cahaya biru melintas untuk mengungkapkan dua pria dengan jubah abu-abu panjang. Salah satunya cukup besar dan memiliki wajah yang tampan.
Yang lain cukup pendek dengan bintik-bintik putih di wajahnya, membuatnya terlihat sangat jelek. Namun, meskipun keduanya sangat bertolak belakang, ketika mereka berdiri di depan Liu Ming, ada perasaan harmoni yang aneh. Kamu tidak perlu mencoba menyelamatkan wanita ini. Dia telah diracuni dengan racun khusus dari teknik kami. Selain obat khusus kami, tidak ada obat lain. Pil Anda hanya akan membuatnya merasa lebih sakit. Pria tampan itu memandang Hu Chunliang sebelum menjawab. Hehe, saudara Wei benar. Jika Anda tidak ingin berakhir seperti dia, Anda harus menggorok leher Anda sendiri dan menyelamatkan kami dari masalah. Pria yang lebih pendek membuka mulutnya untuk mengucapkan kata-kata yang sangat tajam dan sarkastik. Ini juga suara serak dari sebelumnya. Jika itu masalahnya, maka obatnya pasti ada di tanganmu. Selama aku membunuh kalian berdua, aku akan bisa menyelamatkan temanku. Ketika Liu Ming mendengar ini, tidak hanya wajahnya tidak berubah, matanya menyipit. Apa? Bunuh kami hanya denganmu. Pria pendek itu mendengar ini dan mengeluarkan tawa yang menusuk telinga sementara wajahnya penuh sarkasme. Meskipun pria tampan itu tidak berbicara, cemoohan di matanya menunjukkan bahwa dia merasa situasi ini lucu. Ini Xuanjing dan aku harus mengurus dua utusan roh terlambat sekaligus. Sepertinya aku hanya bisa membuat ini pertarungan cepat. Liu Ming mengabaikan keduanya saat dia merobek dua kantong kulit di pinggangnya sebelum melemparkannya ke depan. Kedua kantong kulit itu berputar di udara sebelum bayangan putih dan hitam terbang keluar. Mereka berpisah dan mendarat di tanah, berubah menjadi kalajengking tulang yang panjangnya beberapa meter dan kepala laki-laki bertanduk hijau berambut longgar. Apa ini? Awas, orang ini sepertinya sulit untuk dilawan. Keduanya jelas tidak mengenali kalajengking tulang putih atau kepala terbang. Jadi, setelah melihat mereka, mereka semua berhenti. Namun, pria tampan itu segera merasakan aura kuat dari keduanya dan setelah wajahnya berubah, dia memperingatkan temannya. Aku tahu tanpa kamu katakan. Sepertinya kita tidak akan bisa membunuhnya jika hanya kita sendiri. Aturan lama, kita hanya bisa bergabung. Pria pendek itu memandang kalajengking tulang putih dan kepala terbang sebelum menjadi serius dan dengan jentikan pergelangan tangannya, cangkang perak muncul di tangannya. Adapun pria tampan itu, kedua pergelangan tangannya menjentikkan saat dua tongkat hijau muda muncul. Namun, pada saat ini, kilatan buas muncul di mata kepala terbang dan dia menyerang lebih dulu. Rambut kepala iblis itu tiba-tiba tumbuh ke depan dan berubah menjadi jaring besar yang menutupi pria pendek itu. Pada saat yang sama, ekor kalajengking tulang itu menyentuh tanah saat menerjang ke arah pria tampan itu. Apakah itu kepala terbang atau kalajengking tulang putih? Kekuatan serangannya di luar dugaan mereka. Gunakan teknik penggabungan. Ketika pria pendek melihat ini, dia mengaum pelan dan menggunakan cangkang perak. Sejumlah besar cahaya biru terbang keluar dan dengan kabur, itu berubah menjadi lapisan air tebal yang menutupi keduanya. Pada saat yang sama, pria tampan itu menarik napas dalam-dalam dan mengayunkan dua tongkat pendek di tangannya. Gelombang riak hijau keluar dan menghilang ke penutup air. Pada saat berikutnya, penutup air memperoleh kristal seperti lampu hijau. Pada saat ini, kalajengking tulang putih sudah berada di dekat penutup air dan pertama kali membuka mulutnya untuk mengeluarkan kepulan besar gas beracun berwarna ungu. Kemudian, kait ekornya berputar dan berubah menjadi puluhan garis hitam yang melesat keluar. Gas ungu mendarat di penutup air dan merusak lebih dari setengah kilau hijau penutup air. Kemudian, selusin garis hitam itu mengenai tempat yang sama. Huala, tidak hanya cahaya kristal hijau yang menghilang, penutup air bahkan mulai bergetar hebat. Kemudian, dua cakar kalajengking tulang putih terangkat dan menabrak penutup air dengan seluruh tubuhnya. Dengan kabur, itu benar-benar melewati dan mendekati pria tampan itu dalam sedetik. Mustahil. Pria tampan itu tidak bisa mempercayai matanya. Penghalang pertahanan dilepaskan menggabungkan kemampuan unik mereka dan totem khusus di tangan mereka. Biasanya, bahkan jika itu 3-4 utusan roh kesempurnaan akhir, mereka akan mampu menahan setidaknya selama 15 menit. Namun, itu bahkan tidak bisa bertahan melawan serangga beracun. Takut, pria tampan itu tahu bahwa sudah terlambat untuk menghindar. Dia hanya bisa menempatkan dua tongkat di depannya dalam sebuah salib dan juga mengaum. Tubuh bagian bawah pria itu juga memiliki kilatan biru saat berubah menjadi ekor ikan berwarna hijau. Pada saat yang sama, sisi kecil muncul di kedua sisi wajahnya.
Pemuda tampan yang telah berubah itu membuat valinya bertambah setengah. Dengan persilangan dua tongkat, lampu hijau mulai muncul sangat. Peng! Ketika kalajengking tulang putih dan dua tongkat hijau pendek saling bertabrakan, tubuhnya terbang mundur dan mendarat dengan keras di penutup air. Kalajengking tulang mengeluarkan teriakan aneh saat ia berguling dan menggunakan kekuatan dari memukul penutup untuk menyerang kembali. Kali ini, pria tampan itu tidak berani meremehkannya. Tongkat pendek di tangannya berubah menjadi bola lampu hijau saat dia bertarung dengan kalajengking tulang putih. Di sisi lain, pria pendek itu dengan marah menggunakan cangkang peraknya sambil diam-diam mengutuk. Rambut kepala terbang yang membuat jaring menutupi penutup air dan meskipun ditahan untuk beberapa saat, penutup itu memancarkan cahaya hijau yang gila dan area di mana jaring bersentuhan dengan penutup air mengeluarkan suara, cici. Samar-samar, lapisan gas hijau menyebar ke lapisan air dan terus melemahkan kemampuan bertahannya. Pada saat yang sama, kepala terbang mendekati penutup air dengan sekejap dan membuka mulutnya. Lidahnya yang panjang seperti cambuk yang ditembakkan dengan marah. Tutupan air memberi banyak getaran karena sepertinya menghilang kapan saja. Pria pendek itu terkejut dan juga menunjukkan bagian-bagian ikannya saat dia menggunakan cangkang peraknya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan totem lain atau menggunakan teknik lain. Jika tidak, jika vali ke cangkang peraknya terlalu sedikit untuk sesaat, penutupnya akan pecah dan dia akan mati. Namun, pada saat ini, pria tampan itu mendorong kembali kalajengking tulang putih sekali lagi sebelum akhirnya bisa istirahat. Dia dengan cepat membuka mulutnya dan mengeluarkan bendera biru muda kecil. Dia dengan cepat membuang dua tongkat pendeknya dan mendorong kalajengking tulang putih kembali. Kemudian, dia meraih bendera kecil itu dan menunjukkan wajah buas sebelum dia akan menggunakannya. Namun, saat ini, Liu Ming, yang berdiri di depan paviliun batu, mengeluarkan suara ledakan besar. Kemudian, pria tampan itu merasakan kilatan lampu hijau di hadapannya saat bila angin besar yang panjangnya lebih dari 10 yard terbang di dekatnya. Tidak baik. Pria tampan itu sangat terkejut dan tanpa pilihan lain, dia menancapkan bendera biru kecil di dalam dirinya. Pada saat yang sama, pinggangnya bergetar saat seluruh tubuhnya menjadi agak tembus pandang. Bila angin besar memotong pria tampan itu menjadi dua tanpa perlawanan. Namun, pada saat berikutnya, pemandangan aneh terjadi. Pria tampan itu pertama kali menunjukkan wajah kesakitan sebelum memberikan raungan rendah. Kemudian, bagian atas dan bawah tubuhnya yang tembus pandang menyatu. Saat dia memutar, kedua bagian itu secara ajaib terhubung kembali. Kemudian, cahaya biru bersinar dari luka dan pria itu kembali normal. Bahkan tidak ada jejak darah. Pria tampan itu kemudian menghela nafas panjang. Dia hendak membuka mulutnya dan memuntahkan bendera biru kecil. Namun, pada saat ini, suara seperti dengungan nyamuk terdengar di telinganya. Jarum tipis hijau zamrud melintas dan pada saat pria itu rileks, itu berubah menjadi garis hijau yang memasuki telinganya dan menghilang. Kemudian, dengan sekejap, itu keluar dari telinga yang lain. Jeritan darah meringkuk. Pria tampan itu tewas dengan wajah menghitam. Di sisi lain, pria pendek itu sangat ketakutan saat melihat ini. Menggigit lidahnya, dia memuntahkan beberapa suap esens blood. Tapi sebelum dia bisa mengucapkan mantra apapun, kalajengking tulang putih bergerak dan muncul di hadapannya seperti hantu. Kemudian, itu membuka mulutnya dan sepotong gas ungu didorong ke wajahnya. Pria pendek itu tiba-tiba menggunakan cangkang peraknya untuk memukul tulang kalajengking itu. Pada saat yang sama, dia menutupi wajahnya dan tubuhnya menjadi kabur saat dia berubah menjadi 7 atau 8 bayangan yang keluar. Namun, saat ini, bayangan lain muncul di depan salah satu bayangan dan Liu Ming benar-benar muncul seperti hantu. Pedang Qian di tangannya bergetar sebelum kilatan dingin muncul dan memotong bayangan dari tengah. Darah mengalir dari bayangan dan itu adalah tubuh asli pria pendek itu. Namun, pada saat ini, dia telah berubah menjadi mayat yang tidak bisa bergerak. Bab 205 kabur. Kedua utusan roh terlambat perlombaan laut ini memiliki nasib buruk yang ekstrim. Biasanya, keduanya tidak hanya memiliki teknik sirace khusus mereka juga memiliki teknik kombinasi yang memungkinkan mereka bertarung melawan kultivator yang jauh di atas mereka dalam hal level. Namun, mereka bertemu Liu Ming yang memiliki kepala terbang dan kalajengking tulang putih.
Kedua hewan peliharaan itu memiliki serangan aneh sementara kekuatan mereka jauh di atas utusan roh kesempurnaan akhir yang normal. Selain itu, ada Liu Ming yang menonton dari samping. Ini sama dengan tiga utusan roh kesempurnaan akhir yang sangat kuat menyerang mereka berdua. Selain itu, keduanya meremehkan Liu Ming. Selain teknik pertahanan yang mereka gunakan bersama, mereka tidak dapat menggunakan teknik kombinasi karena mereka dipisahkan dan ditekan oleh kepala terbang dan kala jengking tulang putih. Dalam situasi ini, Liu Ming menemukan waktu untuk menggunakan jarum bayangan zamrudnya untuk menyergap mereka pada waktu yang tepat. Dengan ini, bagaimana mungkin mereka tidak dikalahkan? Tatapan Liu Ming menyapu ekor ikan dari keduanya sebelum mengerutkan kening dan berbisik pada dirinya sendiri. Mereka dari ras laut. Ini berantakan. Meskipun dia mengatakan hal seperti itu, dia masih pindah ke dua mayat dan membungkuk untuk mencari mereka. Tidak hanya dia mengambil cangkang perak, bendera biru kecil dan dua tongkat hijau pendek, dia juga menemukan dua kantong kulit, beberapa botol obat dan manik-manik hitam yang tidak memiliki spesialisasi. Liu Ming mengambil botol obat dan membukanya untuk mengendusnya masing-masing. Segera, dia menyingkirkan 3 botol dan membawa 2 sisanya ke Hu Chunniang. Pada saat ini, dia masih tidak sadarkan diri di dalam penutup cahaya. Selain itu, napasnya menjadi lebih lemah dibandingkan sebelumnya. Jantung Liu Ming berdegup kencang saat ia pindah ke penutup cahaya tanpa perlawanan. Dengan jentikan pergelangan tangannya, kilatan dingin muncul. Pedang pendek itu membuat 2 luka masing-masing sekitar 1 inci di pergelangan tangan Hu Chunniang. Darah hitam dari dalam mulai mengalir keluar. Liu Ming kemudian menuangkan 1 pil kuning dan 1 pil merah dari 2 botol dan menghancurkannya sebelum meletakkannya di luka. Kemudian, dia menatap luka itu tanpa berkedip. Beberapa saat kemudian, tidak ada yang berubah dengan luka yang ditutupi oleh bubuk kuning. Namun, luka yang ditutupi bubuk merah mulai mengeluarkan darah yang semakin merah sementara bau anehnya juga menjadi samar. Melihat ini, Liu Ming sangat senang. Segera, dia menemukan glip padanya dan setelah menekannya di pergelangan tangan wanita muda itu, kedua luka itu mulai sembuh di bawah lampu hijau. Pada saat yang sama, dia menuangkan pil merah lain dari botol obat dan memasukkannya ke mulut wanita muda itu. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, napas Hu Chunniang stabil sementara bibirnya yang hitam legam tampak sedikit lebih ringan. Dengan ini, hati Liu Ming menjadi tenang. Kemudian, Liu Ming menyingkirkan botol obat dan berjalan keluar dari penutup cahaya. Dia mengangkat tangannya dan bola api keluar, mengubah mayat pria tampan itu menjadi debu. Namun, ketika dia akan menggunakan metode yang sama untuk membuang mayat pria pendek itu, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Liu Ming mengeluarkan pedang pendeknya dan dengan kilatan dingin, dia memotong ekor pria pendek itu. Kemudian, dia memancing 1 kali menggunakan storage glip dan melambaikannya ke ekor ikan. Ekor ikan itu segera berubah menjadi cahaya putih yang tersedot ke dalam mesin terbang. Setelah melakukan semua itu, ekspresi Liu Ming santai dan tangannya yang lain terangkat untuk mengubah mayat menjadi bola api. Namun, ketika dia berbalik dan berjalan kembali ke paviliun batu, wajahnya tiba-tiba berubah dan dia melihat ke arah tertentu di hutan bambu. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Ada sekelompok orang lain dan mereka sepertinya datang langsung ke sini. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada sesuatu yang dilakukan pada Hu Chunnaing? Liu Ming bergumam saat dia tidak ragu lagi. Dengan kabur, dia muncul di samping wanita muda itu. Pada saat yang sama, dia menunjuk keluar. Segera, penutup cahaya yang mengelilingi mereka menghilang. Liu Ming menurunkan dirinya untuk memeluk mereka dan menggali mesin terbang kuning lainnya. Setelah menunjukkan ekspresi sedikit kesakitan, dia memasang mesin terbang ke dirinya sendiri. Dengan suara, "Pu", mesin terbang itu meledak dan tulisan kuning yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Dalam sekejap, prasasti ini menutupi Liu Ming dan wanita muda itu. Liu Ming membuat tanda tangan lain dan dia dan wanita muda itu tanpa suara tenggelam ke dalam bumi. Ini adalah Earth Escape Glip. Meskipun efek dari mesin terbang itu tidak terlalu lama dan seseorang tidak bisa bergerak terlalu cepat di bawah tanah bersama dengan banyak kekurangan, mesin terbang itu adalah metode yang sempurna untuk melarikan diri dan menghindari deteksi musuh. Saat Liu Ming menggali terowongan bawah tanah dan perlahan-lahan berjalan di bawah penutup cahaya kuning dengan wanita muda di lengannya, seekor anjing emas kecil muncul di hutan bambu.
Setelah beberapa lolongan, 7 hingga 8 sosok juga melintas ke hutan. Mereka adalah Qiu Longzi dan para pembudidaya terpercayanya. Pada saat ini, anjing emas telah mencapai paviliun batu tempat Huang Chuniang sebelumnya diletakkan. Setelah membuat beberapa lingkaran, ia menerkam area di mana Liu Ming dan wanita muda itu menghilang di bawah tanah dan setelah menggunakan cakarnya untuk menggali tanah, ia mulai menggonggong pada Qiu Longzi dan bawahannya. Apa yang terjadi? Apakah Tousan Mile Hound kehilangan mereka? Salah satu pembudidaya bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat pemandangan ini. 1000 Milhound memiliki hidung yang bagus dan tidak akan kehilangan targetnya dalam keadaan normal. Melihat cara aktingnya, keduanya tampaknya telah tinggal di sini untuk sementara waktu sebelum aroma mereka menghilang di bumi. Sangat mungkin keduanya berlari di bawah tanah. Qiu Longzi tampak sangat akrab dengan cara anjing emas dan setelah melihat tindakannya, dia berkata dengan percaya diri. Pergi ke bawah tanah. Keduanya sebenarnya mahir dalam teknik pelarian bumi. Kultivator lain mendengar ini dan berseru dengan keras. Mengapa mereka harus mahir dalam teknik pelarian bumi? Satu Earth Escape Glyph dapat mencapai hasil yang sama. Sepertinya kita harus menunggu di sini. Saya tidak percaya bahwa mereka akan terus menggunakan teknik pelarian bumi sampai dia keluar dari Suanjing. Selama mereka keluar, Tousan Mile Hound akan menemukannya lagi. Qiu Longzi berkata dengan percaya diri. Bos Qiu benar, lalu kita akan menunggu di sini. Melihat tempat ini, sepertinya mereka berdua bertarung dengan seseorang di sini tapi sepertinya pertarungannya sangat cepat. Seorang pria parubaya yang mengenakan jubah putih pertama mengangguk sebelum dia melihat sekeliling dan mengamati. Yang lain juga melihat dan menemukan bahwa tanahnya memang cukup berantakan dengan banyak lubang. Beberapa orang dengan kekuatan mental yang kuat juga menggunakan kesadaran mereka untuk menyapu sekeliling dan merasakan sisa kekuatan roh dan mengangguk setuju. Qiu Longzi melihat sekeliling tanah dan kemudian meraih udara. Segera, sesuatu melesat keluar dari tanah dan setelah sekejap, itu ditangkap oleh Qiu Longzi. Itu sebenarnya skala hijau muda. Komandan tamu roh emas melihat timbangan sebelum meletakkannya di bawah hidungnya untuk mengeja. Tiba-tiba, wajahnya sangat berubah. Bos Qiu, apakah kamu menemukan sesuatu? Salah satu bawahan yang mengamati Qiu Longzi bertanya setelah melihat ini. Tidak ada, itu tidak penting. Aku hanya memikirkan sesuatu. Orang-orang yang bertarung dengan mereka berdua, apakah mereka kelompok yang kita kirim sebelumnya? Qiu Longzi tampaknya dengan sembarangan meletakkan timbangan dan merespons dengan ekspresi normal. Saya rasa tidak. Jika mereka adalah orang-orang kita, mereka seharusnya mengirimkan sinyal bantuan sejak lama. Bagaimana mereka bisa melakukan sesuatu di mana kita bahkan tidak dapat menemukan mayat mereka atau orang yang selamat? Kultivator lain tersenyum dan menjawab. Ya, aku harap juga begitu. Kedua penyusup ini bukan orang biasa. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa melarikan diri dari istana saat diserang oleh begitu banyak orang. Saat kami menyudutkan mereka, semua orang harus waspada dan tidak meremehkan mereka. Qiu Longzi dengan serius memperingatkan bawahannya. Bos bisa tenang, kita berbeda dari sampah itu dan pasti tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Itu benar, Bos Qiu. Ketika kami melihat keduanya, kami tidak mengatakan sesuatu yang tidak berguna dan menggunakan bendera roh jatuh untuk menjebak mereka terlebih dahulu. Semua pembudidaya terpercaya Qiu Longzi mulai berbicara setelah mendengar kata-kata seperti itu. Qiu Longzi mengangguk dan berjalan ke paviliun batu dan duduk di salah satu bangku batu. Pada saat ini, Liu Ming sudah 7-8 mil jauhnya dari hutan bambu. Saat dia menggunakan mesin terbang untuk perlahan bergerak maju, dia juga terus mencari sesuatu pada wanita muda itu. Beberapa saat kemudian, dia berhenti dan berkata pada dirinya sendiri. Aneh, sepertinya tidak ada tanda pelacakan padanya. Jika itu masalahnya maka mereka yang mengejar harus memiliki metode khusus untuk mengunci Hu Chunnaing. Itu akan mengganggu. Liu Ming mengatakan ini sementara wajahnya menunjukkan bahwa dia sedang merenungkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan bergumam. Terserah, aku akan melakukannya terlepas. Kemudian, Liu Ming mengeluarkan beberapa botol obat dan membuka penutupnya sebelum menuangkannya ke wanita muda itu. Akibatnya, bubuk putih keluar dari satu botol, cairan bening keluar dari botol yang lain dan akhirnya, botol terakhir mengeluarkan asap hitam yang menyengat.
Ketiganya menghilang ke tubuh Liu Ming dan wanita muda itu. Setelah melakukan semua itu, ekspresi Liu Ming sedikit rileks. Setelah dia maju sekitar 10 mil lagi, penutup lampu kuning mulai redup dan dia membuat teknik tangan tanpa ragu-ragu. Kemudian, dia memeluk wanita muda itu saat dia naik. Lampu kuning menyala dan Liu Ming dengan wanita muda itu muncul di sudut sebuah gang. Pada saat ini, langit telah berubah menjadi sangat gelap dan seluruh gang sepi tanpa bayangan manusia. Liu Ming melihat sekeliling dan memastikan bahwa tidak ada penyergapan sebelum dia mengeluarkan dua glip gaib dan menempatkannya pada dirinya dan wanita muda itu. Ini membuat mereka berdua tampak seperti bayangan transparan saat mereka berlari menuju Gunung Fajar Abadi. Bab 206 Penampilan Nyata. Ketika dia berada beberapa mil dari Gunung Fajar Abadi, dia tidak segera naik gunung. Sebaliknya, dia pertama-tama menyembunyikan dirinya di sebuah gang yang tidak ada orang di dalamnya dan menunggu di sana selama hampir 1 jam untuk memastikan tidak ada orang yang membuntutinya. Baru kemudian dia membawa wanita muda itu kembali ke guanya. Meskipun ada praktisi yang menjaga gunung untuk Immortal Dawn Mountain, bagi Liu Ming, menghindari mereka adalah tindakan yang mudah. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk makan, Liu Ming membawa Hu Chunyang kembali ke guanya. Namun, untuk amannya, dia meninggalkan kalajengking tulang putih di pintu masuk gua dan jika ada yang mendekat, itu akan memperingatkannya. Ketika dia kembali, Qian Ruping sudah tertidur di kamarnya. Liu Ming secara alami tidak akan membangunkan gadis itu. Sebagai gantinya, dia membawa wanita muda itu ke kamarnya sendiri dan meletakkannya di tempat tidurnya. Kemudian, dia dengan hati-hati menatap wanita itu. Pada saat ini, warna hitam pekat di bibir Hu Chunyang telah menghilang dan pada saat yang sama, rona merah di wajahnya juga hilang. Namun, setelah Liu Ming melihat sebentar, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, "Senior Hu, karena kamu sudah bangun, kamu tidak perlu terus berpura-pura." "Hehe, bagaimana junior mengetahui bahwa aku sudah bangun?" Wanita muda yang tampak tertidur tiba-tiba mengedipkan kelopak matanya dan dengan senyum kecil, dia membuka matanya. "Ketika saya datang, saya harus berhati-hati dengan pelacakan musuh. Jadi, saya tidak terlalu memperhatikan keanehan senior. Namun, pada titik ini, jika senior Hu masih ingin berpura-pura tidak sadar, bagaimana Anda bisa bersembunyi dari deteksi saya?" "Namun, kapan senior Hu bangun?" Liu Ming menghela nafas saat dia bertanya. "Ketika tangan junior naik turun saya jelas terbangun." Hu Chunyang menatap wajah Liu Ming saat dia memutar matanya. "Ahem, aku berharap senior itu tidak menyalahkanku. Aku juga tidak punya pilihan. Untuk mencegah orang lain mengejar kita, aku harus melakukan itu." Liu Ming mendengar ini dan batuk ringan. Pada saat yang sama, kecanggungan muncul di wajahnya. "Saya secara alami mengerti alasannya. Kalau tidak, begitu saya bangun, saya tidak akan begitu menghormati Anda. Namun, tidak peduli apa, saya dimanfaatkan. Junior harus memberiku tanggapan." Hu Chunyang masih menatap Liu Ming tanpa berkedip dan berkata tanpa tersenyum. "Tanggapan seperti apa yang diinginkan senior Hu?" Liu Ming mendengar ini dan berhenti sebentar. Nama asli junior adalah Liu Ming kan? Hu Chunyang tidak menjawab secara langsung dan mengubah topik pembicaraan untuk menanyakan hal lain. "Sepertinya senior Hu telah menanyakan sekte tentang saya." Mendengar ini, Liu Ming mengerutkan kening. Selain murid pulsa spiritual bumi yang saat ini sedang bersiap untuk maju ke alam guru roh dalam retret, tidak ada murid inti baru lainnya dari sekte hantu barbar yang telah kembali dengan selamat dari alam rahasia. "Aku benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain yang memiliki kekuatan sekuat dirimu." Hu Chunyang sedikit tersenyum saat dia menjawab. "Karena senior sudah mengenaliku, aku tidak punya alasan untuk menyangkalnya." "Saya dipanggil Liu Ming." Mata Liu Ming berkedip sebelum dia mengakuinya. "Oh, kalau begitu, penampilan junior jelas bukan penampilan aslimu. Bisakah Anda membiarkan saya melihatnya?" Ketika Hu Chunyang mendengar Liu Ming setuju, dia berkata sambil tersenyum. "Penampilan asliku bukanlah sesuatu yang rahasia. Jika senior ingin melihatnya, tidak ada masalah." Kali ini, Liu Ming berhenti sebelum perlahan mengangguk. Kemudian, dia membuat satu tanda tangan dan kemudian menggosok wajahnya. Segera, suara gabeng yang renyah terdengar. Pada saat yang sama, wajahnya kabur dan dia berubah menjadi pemuda normal pucat. Dia tampak 7-8 tahun lebih muda dari sebelumnya.
Ini adalah penampilan asli Junior Liu. Ini cukup biasa. Hu Chunyang mengitari Liu Ming beberapa kali sebelum mulai menilai penampilan Liu Ming. Mendengar ini, Liu Ming tidak tahu bagaimana menanggapinya sehingga dia langsung berkata, "Karena saya telah menunjukkan penampilan saya yang sebenarnya, bukankah senior juga harus menunjukkan wajah aslinya? Kalau tidak, saya akan menjadi orang yang dirugikan di sini." Petik 2. Kamu juga ingin melihat wajah asliku. Itu benar. Penampilanku bukanlah sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat. Hu Chunyang mendengar ini dan tersenyum. Kemudian, dia mengeluarkan manik-manik 5 warna seukuran ibu jari dan mengibaskannya di sekitar wajahnya. Setelah beberapa kilatan, seorang gadis muda yang tidak tampak lebih tua dari 21 atau 2 muncul di hadapan Liu Ming. Meskipun gaya rambut dan pakaian gadis ini sama seperti sebelumnya, alisnya melengkung sementara senyumnya seperti 100 bunga bermekaran. Penampilannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Bahkan Liu Ming berhenti setelah melihat wajah yang begitu cantik. Pada saat ini, dia menemukan lebih banyak kesamaan dengan wanita dan murid wanita yang memiliki tubuh roh komunikasi. Namun, Zhang Xiunyang memiliki penampilan yang lebih tampan sementara penampilan Hu Chunyang sedikit lebih cantik. Jadi itulah wajah senior yang sebenarnya. Dengan wajah cantik yang luar biasa, tidak heran Anda ingin menyembunyikan penampilan asli Anda. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak masalah yang akan Anda hadapi saat berjalan di sekitar Xuanjing seperti itu. Sesaat kemudian, Liu Ming berkata perlahan. Junior mengetahui alasan ini bagus. Saya datang ke Xuanjing selama beberapa tahun dan Junior Liu adalah orang pertama yang melihat penampilan saya yang sebenarnya. Selain dapat mengubah penampilan seseorang, manik-manik 5 warna dapat memungkinkan perubahan ekspresi apapun direfleksikan secara akurat. Kata-kataku sebelumnya hanyalah lelucon. Kelangsungan hidup saya kali ini adalah karena bantuan Junior. Kalau tidak, saya mungkin jatuh di dalam istana. Hu Chunyang yang menunjukkan wajah aslinya menjadi serius. Jika bukan karena racun khusus, bagaimana Anda akan takut pada pembudidaya longgar seperti itu? Itu benar, bagaimana kamu bisa terluka? Liu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Junior tidak tahu bahwa aku telah menyamar sebagai pelayan untuk memasuki istana dan melihat Xuan Xi berubah. Saat itu, sesuatu terjadi dan bukan hanya saya yang terekspos, saya juga terluka oleh 2 penjaga. Metode kultivasi kedua penjaga ini cukup aneh. Jika saya tidak segera menyerang Xuan Xi dan mengalihkan perhatian mereka, saya akan terluka parah dan terjebak di istana. Itu benar. Ketika saya diracuni oleh mereka, saya mengambil beberapa pil detoksifikasi. Namun, mereka tidak berpengaruh. Pil apa yang digunakan Junior untuk dengan mudah memecahkan racun ini? Hu Chunyang pertama-tama tertawa pahit sebelum bertanya dengan sedikit kebingungan. Racun di dalam tubuhmu sangat aneh dan pil detoksifikasi sekte hantu barbar kami juga tidak banyak berpengaruh. Syukurlah, 2 orang yang melukaimu itu menyusul kami dan aku membunuh mereka untuk menemukan obat yang tepat yang menghilangkan racun senior. Liu Ming berkata dengan ringan. Apa? Junior membunuh mereka berdua. Jika itu masalahnya, Anda tahu identitas mereka yang sebenarnya. Hu Chunyang mendengar ini dan cukup terkejut. Liu Ming mendengar ini dan tersenyum. Tiba-tiba, dia mengeluarkan storage glip dan kilatan putih muncul. Segera setelah itu, ekor ikan muncul di tanah. Seperti yang diharapkan, keduanya juga dari Sirace. Junior yang bisa membunuh mereka sendiri membuktikan bahwa kamu memiliki kekuatan yang mengesankan. Aku punya sesuatu untuk ditunjukkan padamu. Hu Chunyang melihat pemandangan ini dan menarik napas dingin. Suaranya cukup aneh saat dia mengeluarkan sesuatu seperti silinder bambu. Setelah mengarahkannya ke tanah, sesuatu jatuh dan berubah menjadi lebih dari 1 yard panjangnya. Ketika Liu Ming dengan hati-hati melihatnya, ekspresinya berubah. Itu mengejutkan sebuah lengan yang dipenuhi dengan sisik hijau. Ini adalah, Liu Ming bertanya. Ini adalah salah satu lengan setelah Xuan Xi berubah. Saya memotongnya dalam kebingungan dan menyimpannya. Sekarang, saya dapat yakin bahwa kaisar ini bukan manusia tetapi juga bukan monster. Sebaliknya, ini adalah perlombaan laut. Gadis itu berkata dengan tenang. Perlombaan laut. Itu cukup menggelikan. Negara Dasuan kita sebenarnya akan memiliki ras lain yang menjadi kaisar fana kita. Namun, apakah kaisar ini dari ras lain pada awalnya atau apakah itu membunuh Xuan Xi yang sebenarnya dan menggantikannya?
Liu Ming menghela nafas dan bertanya dengan bingung. Saya tidak yakin tentang itu. Namun, apakah ada perbedaan? Dengan ekor ikan dan lengannya, kami memiliki cukup bukti untuk melaporkan kembali ke sekte dan meminta Spirit Masters datang dan membersihkan pemerintahan Xuanjing. Hu Chunliang berkata tanpa peduli. Kata-katamu benar, tetapi setelah membuat kekacauan seperti itu, senior mungkin telah terpapar dan tidak dapat kembali ke tempat tinggal normalmu. Liu Ming pertama mengangguk sebelum mengingatkannya. Itu wajar, hanya ada begitu banyak penggarap kesempurnaan akhir di Xuanjing. Ditambah fakta bahwa aku tidak kembali setelah sebulan penuh, selama orang-orang itu tidak pusing, mereka seharusnya bisa menemukanku segera. Dengan ini, saya hanya bisa tinggal di sini untuk saat ini dan menemukan waktu untuk melaporkan kembali ke sekte. Saya juga tidak berpikir bahwa saya akan diekspos atau saya tidak akan meninggalkan cacat sebesar itu. Hu Chunliang mendengar ini dan mengerutkan kening. Senior Hu tinggal di sini secara alami tidak akan menjadi masalah besar. Biasanya, kebanyakan orang tidak akan melihat ke sini. Namun, saya hanya merasa bahwa si Rache tidak akan berhenti begitu saja. Ekspresi Liu Ming berubah. Maksud Junior Liu. Hu Chunliang mendengar ini dan tidak bisa tidak memikirkan sesuatu. Itu mudah. Perlombaan laut itu mengambil risiko besar untuk menyusup ke Xuanjing dan bahkan mengendalikan keluarga kekaisaran bersama dengan sebagian besar pemerintah sehingga mereka pasti merencanakan sesuatu yang besar. Sekarang identitas Kaisar Xuanzi telah terungkap, mereka akan tahu bahwa identitas mereka telah terungkap. Meskipun mereka tidak tahu bahwa identitas kita adalah murid pengawas, mereka masih bisa menebak bahwa kita mungkin mengirim pesan kembali ke 5 sekte. Dalam kondisi ini, saya tidak percaya bahwa perlombaan laut masih bisa duduk dengan tenang dan menunggu 5 sekte memasuki Xuanjing dan menangkap mereka. Liu Ming perlahan berkata. Bab 207 Manik-manik hitam. Junior mencoba mengatakan bahwa kita harus bersiap untuk tindakan putus asa klan laut. Hu Chunliang adalah orang yang brilian, saat dia mendengar kata-kata itu, dia menyadari beberapa hal. Tepat sekali, meskipun saya akan menemukan kesempatan untuk merilis informasi ke sekte besok, bahkan pada kecepatan secepat mungkin, dukungan mereka masih akan memakan waktu lebih dari sebulan sebelum mereka dapat mencapai Xuanjing. Jangka waktu yang begitu lama akan cukup bagi si Rache untuk melakukan banyak hal, kata Liu Ming dengan nada serius. Namun, Xuanjing berada di bawah kendali. Selain itu, 5 sekte kami telah menetapkan batasan saat itu ke seluruh kota. Saat seseorang di atas peringkat guru spiritual mengambil satu langkah ke tempat ini, itu akan segera memicu pembatasan dan alarm setiap orang di kota. Paling-paling, perlombaan laut hanya akan mengirim orang-orang yang kira-kira berkultivasi sama dengan kita, utusan roh kesempurnaan akhir. Bahkan jika mereka menyimpan dendam, itu bukan seolah-olah mereka dapat membalikkan seluruh dunia. Junior tidak perlu khawatir, bahkan jika mereka mencoba sesuatu, itu hanya akan membahayakan beberapa manusia atau pembudidaya lepas. Hu Chunliang menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa banyak peduli. Senior benar. Namun, perlombaan laut memang mengendalikan seluruh istana, jadi siapa yang tahu siapa yang akan menang dalam pertarungan. Mereka mungkin melakukan sesuatu. Untuk berhati-hati, mari kita membocorkan informasi bahwa ada penampakan si Rache di istana ke beberapa kekuatan di Xuanjing. Dengan itu, jika si Rache masih ingin melakukan sesuatu, itu tidak akan mudah. Liu Ming berhenti sebelum berbicara lagi. Beritahu mereka tentang perlombaan laut. Bukankah ini sedikit gegabah? Jika ini menyebabkan kekacauan di Xuanjing dengan beberapa masalah lain, sekte kami mungkin akan kecewa. Hu Chunliang mendengar kata-kata ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu. Ini seharusnya tidak menjadi masalah besar. Fraksi pembudidaya longgar di Xuanjing memiliki banyak orang pintar. Bahkan jika mereka mendengar berita, mereka tidak akan mudah percaya. Mereka pertama-tama akan mencoba semua yang mereka bisa untuk memverifikasi informasi sebelum mengambil tindakan. Selama faksi-faksi ini menatap perlombaan laut dengan cermat, mereka tidak akan bisa bergerak dengan mudah. Kami kemudian dapat dengan sabar menunggu sekte untuk mengirim orang. Liu Ming berkata dengan serius. Hu Chunliang mendengar kata-kata Liu Ming dan sangat tersentuh. Setelah memikirkannya beberapa kali, dia berkata dengan tegas. Baiklah, setelah Junior menganalisisnya seperti itu, aku memang berpikir itu ide yang bagus. Mari kita lakukan itu. Dengan faksi lain di Xuanjing membantu,
saya pikir si Rache tidak akan punya waktu untuk mencari kita. Namun, bagaimana Junior berencana membiarkan berita itu keluar? Si Rache mungkin akan mencari sumbernya dan menemukan kita. Senior bisa beristirahat dengan tenang. Bukankah ada beberapa organisasi yang mengkhususkan diri dalam menjual informasi? Faksi pembudidaya longgar ini tidak terlalu terstruktur dan selama saya menjual sedikit informasi setengah benar, setengah salah, itu akan menyebar ke seluruh Suanjing dalam beberapa hari. Liu Ming berkata dengan percaya diri. Sepertinya Junior telah mempertimbangkan segalanya. Kemudian saya merasa nyaman. Meskipun racun pada saya telah disembuhkan, saya masih membutuhkan sedikit energi. Sepertinya aku harus bersembunyi di sini selama setengah bulan. Adapun hal-hal lain, saya harus meminta Junior itu mengurusnya. Hu Chunyang mengangguk sebelum berkata dengan sedikit penyesalan. Senior Hu tidak perlu terlalu hormat dan tetap di sini untuk saat ini. Saya baru pindah ke sini beberapa waktu yang lalu dan pada dasarnya tidak ada yang tahu tempat ini. Biasanya, tidak ada yang akan datang mengganggu kita. Itu benar, saya punya beberapa botol pil pemulihan energi, apakah senior membutuhkannya? Liu Ming menjawab. Terima kasih Junior, kami Sekte Bulan Surgawi memiliki metode kultivasi yang berbeda dari kebanyakan dan pil normal tidak banyak berpengaruh pada saya. Selain itu, saya membawa obat khusus sekte kami dan pemulihan energi saya hanya masalah waktu. Hu Chunyang berkata dengan senyum yang indah. Liu Ming melihat ini dan jantungnya tiba-tiba berdetak lebih cepat. Setelah mengalihkan pandangannya, dia mengucapkan beberapa patah kata lagi dan meninggalkan ruangan ke Hu Chunyang untuk beristirahat. Dia kemudian pindah. Beberapa saat kemudian, Liu Ming muncul di ruangan tertutup dengan beberapa batasan dan mulai mencari harta karun dari dua pria si Rache. Selain botol obat, harta karun itu sebagian besar adalah benda obat yang dapat memulihkan Vali. Namun, dua tongkat hijau pendek, cangkang perak, dan bendera biru kecil semuanya adalah totem. Setelah mendorong sedikit Vali melalui barang-barang ini, dia menemukan nilainya. Dua yang pertama adalah totem tingkat rendah yang memiliki 6 hingga 7 batasan. Batasan 14 lapisan muncul di bendera biru kecil untuk menunjukkan bahwa itu sebenarnya adalah totem tingkat tengah. Ini membuatnya sangat gembira. Meskipun Liu Ming telah mengalami beberapa totem, kebanyakan dari mereka adalah totem tingkat rendah dan sangat sedikit dari tingkat menengah. Dan bagi sebagian besar Master Roh, totem tingkat menengah adalah harta yang terhormat dan sangat sedikit yang memiliki totem tingkat tinggi. Dengan kultivasi Liu Ming, dia bisa memperbaiki beberapa batasan pertama totem tingkat tengah. Namun, itu cukup untuk memberikan kekuatan yang jauh lebih besar dari totem tingkat rendah normal. Namun, bendera biru kecil ini hanyalah totem pendukung. Ketika laki-laki si Rache memasukkan totem ke dalam dirinya, tubuhnya langsung menjadi cairan setengah transparan. Liu Ming ingat ini dengan jelas. Liu Ming memikirkannya sejenak sebelum memutuskan sesuatu di dalam hatinya. Dua tongkat hijau pendek dan kerang perak adalah totem khusus dari perlombaan laut dan tidak cocok dengan metode kultivasinya sehingga dia tidak perlu menyimpannya dan sebaliknya dapat menemukan kesempatan untuk mengubahnya menjadi batu roh. Adapun bendera biru kecil, sebagai totem tingkat tengah, itu adalah totem pendukung sehingga dia dapat dengan hati-hati meneliti dan memperbaikinya. Saat dia memikirkan hal ini, dia menyimpan harta karun di keong Sumeru. Namun, ketika dia menjentikkan pergelangan tangannya, sebuah manik hitam muncul di tangannya lagi. Benda ini adalah sesuatu yang Liu Ming dapatkan dari mayat pria tampan itu. Namun, itu jelas bukan totem dan tidak terlihat banyak. Karena itu, dia tidak terlalu memperhatikannya. Namun, ketika dia melihatnya dari dekat, dia bisa melihat aspek khusus darinya. Meskipun manik-manik hitam itu tampak redup, ketika dia melihat lebih dekat, permukaannya cukup jelas sementara bagian dalamnya dipenuhi dengan asap hitam tertentu. Selain itu, asap mulai bergerak perlahan. Liu Ming cukup penasaran dan sedikit mengguncangnya. Manik-manik itu diam dan asap hitam bergerak sedikit. Sepertinya ada sesuatu di dalamnya. Dengan ini, Liu Ming karena sangat tertarik. Setelah dia memainkannya sebentar, dia akhirnya memutuskan bahwa manik-manik itu adalah sesuatu yang dibuat untuk menahan sesuatu. Apa yang ada di dalamnya seharusnya adalah harta karun yang sebenarnya. Karena kehati-hatiannya, dia tidak akan menghancurkannya tanpa kehati-hatian. Setelah memikirkannya sebentar, dia mengeluarkan 7 hingga 8 bendera formasi.
Setelah melemparkannya ke sekeliling, mereka menempel di sudut ruang rahasia. Beberapa saat kemudian, sebuah formasi kecil tercipta. Liu Ming membuat teknik satu tangan dan menggunakannya. Lapisan penghalang cahaya kuning muncul dan dengan aman menutupi bagian tengah ruang rahasia. Liu Ming meletakkan manik-manik itu di tanah dan mengeluarkan mesin terbang lain untuk ditepuk pada dirinya sendiri. Segera, penghalang cahaya putih ditambahkan ke dirinya sendiri. Pada saat ini, Liu Ming memeriksa armor kulit sisik naganya dan setelah memastikan bahwa itu dipasang dengan sempurna, dia sedikit rileks. Tidak heran dia sangat berhati-hati. Ada banyak hal jahat di dunia kultivasi dan ada banyak kultivator yang meninggal secara tidak sengaja karena hal-hal semacam ini. Dia pasti tidak ingin berada di antara orang-orang itu. Pada saat ini, Liu Ming mundur beberapa langkah dan mengangkat tangannya untuk menembak ke arah bila angin hijau menuju manik. Peng! Bila angin memotong manik itu dan dengan kilatan hijau, manik itu terpental ke samping. Liu Ming mengerutkan kening. Manik-manik ini terlihat cukup normal tetapi permukaannya tampak sangat keras. Kemudian, di saat berikutnya, lengan bajunya bergetar dan pedang hijau Qian muncul di tangannya. Dengan kilatan dingin, pedang Qi menebas. Hong! Permukaan manik itu sedikit bergetar dan juga memantulkan pedang Qi. Dengan ini, Liu Ming menarik napas dalam-dalam. Sepertinya manik ini tidak bisa dibuka dengan kekuatan kasar. Dengan ini, dia hanya bisa menggunakan metode lain. Berpikir seperti ini, dia mengeluarkan botol putih kecil dan berjalan di atas manik-manik. Kemudian, dia mengeluarkan tutupnya dan mengeluarkan setetes cairan ungu yang berbau tidak sedap. Puh, begitu cairan ungu menyentuh manik, itu meluncur ke samping. Akibatnya, setelah menyentuh lantai, asap hijau membumbung tinggi yang menyebabkan banyak lubang di tanah. Cairan ungu itu sebenarnya sangat beracun. Namun, manik itu masih semulus sebelumnya tanpa tanda-tanda kerusakan. Alis Liu Ming berkerut dan menyimpan botol kecil itu. Dengan satu gelombang, bola api merah ditembakkan dan meledak untuk mencakup manik-manik di bawah nyala api yang menyala. Liu Ming menggunakan kedua tangannya untuk membuat teknik tangan dan terus menempatkan Fali di dalam api. Ini membuat api menyala selama waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh sebelum dia menyingkirkan teknik tangan dan membiarkan api mati. Namun, manik hitam itu sama seperti sebelumnya tetapi menjadi sedikit merah. Kali ini, Liu Ming membuka mulutnya dengan frustrasi. Dia mengitari manik-manik itu beberapa kali dan dengan kilatan matanya, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke manik itu. Dengan suara, puh, bola air jernih jatuh dari langit untuk membasahi manik-manik itu sepenuhnya. Aksi yang dilakukan dengan penuh kekesalan itu justru memberinya kejutan besar. Manik-manik yang tidak bergerak tiba-tiba memiliki kilatan hitam dan menyedot semua air jernih. Pada suara renyah, tanda putih muncul di manik-manik. Liu Ming dengan bersemangat membuat beberapa tanda tangan dan membuat lusinan bola air jernih. Mereka semua menabrak manik-manik. Manik-manik tersedot ke sebagian besar air jernih setelah berkedip berkali-kali sebelum pecah dalam suara teredam setelah banyak tanda putih muncul di atasnya. Namun, saat ini, suara Hong raksasa bergema di tengah ruangan tertutup. Itu membuat seluruh ruangan bergetar. Liu Ming sangat terkejut dan mundur setengah langkah. Dia dengan cepat memusatkan perhatiannya pada bagian kerusakan dari manik-manik itu. Bab 208 Air Berat Yuan Pertama. Dia bisa melihat bahwa di sekitar area di mana manik-manik itu pecah, ada gumpalan kabut hitam. Kabut hitam tampak cukup basah dan hanya menutupi area seluas sekitar 1 kaki persegi. Selain itu, sepertinya itu tidak akan bubar. Melihat ini, Liu Ming tertarik. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan embusan angin liar keluar dan langsung menuju kabut hitam. Dengan puh, angin liar akhirnya pergi ke kiri dan kanan kabut hitam tanpa meniup kabut sama sekali. Dengan ini, Liu Ming tertarik. Dia mengangkat tangannya dan bola api terbang keluar. Pada akhirnya, dengan suara teredam, saat bola api menyentuh kabut hitam, itu segera padam. Melihat ini, wajah Liu Ming menjadi penasaran. Dia berhenti sejenak sebelum lengan bajunya bergetar. Dengan suara ding, rantai perak keluar dari lengan bajunya dan diarahkan ke kabut hitam. Peng! Bagian depan rantai perak itu nyaris tidak menempel di kabut hitam sebelum dihentikan oleh kekuatan aneh. Tepat ketika Liu Ming mengernyitkan matanya dan akan menggunakan lebih banyak kekuatan ketika kekuatan aneh itu menghilang.
Rantai perak memotong kabut dan bagian dalamnya benar-benar kosong tanpa apapun di dalamnya. Pergelangan tangan Liu Ming menjentikkan dan menarik kembali rantai perak sebelum dia akan mendekat untuk melihat kabut. Namun, pada saat ini, kabut hitam menggelegak saat menghilang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dalam sekejap mata, kabut menghilang dan tanah di mana kabut dibiarkan dengan lubang besar. Melihat ini, Liu Ming memikirkan suara besar dari sebelumnya dan berjalan dengan penuh pertimbangan. Matanya berkilat saat dia melihat ke dalam lubang dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Apa ini? Kelihatannya cukup aneh. Liu Ming bergumam saat lengannya terangkat dan 5 jari di satu tangan menyebar saat tangannya menunjuk ke dasar lubang. Dia menggunakan teknik tangan dan tiba-tiba, kabut hitam berputar dan mengikuti lengannya untuk membentuk tentakel hitam. Kemudian, tentakel masuk jauh ke dalam lubang. Kemudian, pergelangan tangannya menjentik dan tentakel hitam tiba-tiba menarik kembali. Sepertinya dia akan menarik sesuatu keluar dari lubang. Namun, meskipun tentakel hitam itu menjadi lurus seperti pensil dan mengencang, benda di dalam lubang itu tetap kokoh di dasar lubang besar itu tanpa bergerak sama sekali. Liu Ming melihat adegan ini dan dia mengerutkan kening. Lengannya tiba-tiba bergerak dan kekuatan tak terlihat mengikuti tentakel ke bawah. Kemudian, kelima jarinya sedikit melengkung. Sebuah kekuatan yang berkali-kali lebih besar dari sebelumnya ditarik. Hong! Dengan kekuatan Liu Ming, tanah batu di bawah kakinya menjadi hancur. Namun, benda di dalam lubang itu tetap kokoh. Dengan ini, wajah Liu Ming benar-benar berubah. Jumlah kekuatan yang dia gunakan cukup untuk dengan mudah mengambil objek setidaknya beberapa ratus pound. Namun, bahkan itu tidak bisa menyentuh objek di bawah ini. Ini berarti bahwa benda itu lebih dari 1000 pound. Tidak heran begitu benda ini meluncur dari manik-manik, ia segera menghancurkan tanah dan tenggelam begitu dalam. Pikiran Liu Ming berpikir seperti itu dan tidak mencoba untuk meremehkan objek tersebut. Dia pertama kali membuat beberapa teknik untuk menambahkan beberapa teknik untuk dirinya sendiri. Kemudian, dia mengulurkan lengannya yang lain. Tentakel hitam tiba-tiba ditarik kembali ke dalam Liu Ming dan suara dingdang terdengar di lengan Liu Ming. Rantai perak melesat keluar dan masuk ke dalam lubang. Sebuah suara besar muncul. Kedua tangan Liu Ming bergetar saat dia meraih rantai perak dan menariknya. Lama sekali, aura luar biasa meledak dari Liu Ming. Ruang rahasia sedikit bergetar dan benda di dalam lubang itu perlahan ditarik ke atas. Namun, kedua lengannya menonjol dengan otot yang dikerahkan sementara urat hijau muncul di dahinya. Jelas bahwa dia menggunakan banyak kekuatan. Beberapa saat kemudian, saat Liu Ming terus menarik dengan kedua tangan, dia akhirnya mengeluarkan ujung lain dari rantai perak dari lubang. Di ujung rantai ada bola cahaya hitam yang menempel di rantai. Di tengah bola cahaya ada setetes cairan hitam legam seukuran kacang. Selain itu, ada beberapa gumpalan udara hitam di dekat cairan ini. Liu Ming tidak berani meremehkan cairan hitam itu. Dengan menggoyangkan lengan bajunya, sebuah kuali kecil berwarna perak muda terbang keluar dan dengan kabur, tingginya beberapa kaki dan mendarat dengan kokoh di bawah cairan hitam. Kemudian, dia membuat teknik satu tangan dan bendera formasi menyala beberapa kali sebelum penutup cahaya yang ada di sekitar ruangan menghilang ke tanah dengan sekejap. Tanah batu yang semula normal mulai memancarkan warna kristal. Pada saat ini, Liu Ming menghentikan valinya. Cairan hitam di ujung rantai menjadi kabur dan jatuh dengan akurat ke dalam kuali. Kemudian, pada saat berikutnya, sebuah suara besar bergema. Kuali itu memberikan beberapa kilatan saat bergetar dengan gila. 3 kaki kuali tenggelam lebih dari setengah kaki ke tanah di tengah guncangan. Adegan ini membuat Liu Ming terdiam. Ini setelah dia menggunakan formasi untuk memperkuat ruang rahasia. Kalau tidak, kuali itu mungkin seperti sebelumnya dan tenggelam ke tanah tanpa terlihat. Namun, ini sudah diduga. Liu Ming telah menggunakan semua kekuatannya dan hampir tidak bisa mengangkat cairan hitam itu. Diperkirakan setidaknya 3 hingga 4.000 pound. Kalau tidak, itu tidak akan tampak begitu luar biasa. Tanpa pertanyaan, benda ini adalah harta yang mengesankan. Liu Ming berpikir cepat dan tidak ingat pernah mendengar apapun tentang ini. Namun, sekarang dia punya waktu ekstra, dia perlahan bisa meneliti cairan itu. Liu Ming menyingkirkan rantai perak dan mendekati kuali untuk mengintip cairan hitam itu. Pada saat yang sama, dari sebuah pulau yang jauh,
di dalam aula besar lebih dari 200 kaki, seorang penatua balap laut berjubah ungu memiliki wajah penuh amarah saat dia mengkritik seorang penjaga lapis baja putih di depannya. Tidak berguna. Sekelompok orang yang tidak berguna. Bagaimana kalian bisa membiarkan penjaga gudang harta karun mengambil air berat yuan pertama saya yang telah saya aglomerasi selama lebih dari 100 tahun? Tahukah Anda bahwa tanpa First Yuan Heavy Water, item saya akan kehilangan lebih dari setengah kekuatannya? Apakah ada barang lain yang hilang di gudang? Penatua tolong tenang. Selain air berat yuan pertama ini, tidak ada harta lain di dalam gudang yang hilang. Selain itu, kami telah menemukan penjaga yang telah mencuri air berat yuan pertama dan telah meninggalkan klan kami belum lama ini untuk pergi ke ras manusia di negara Dasuan untuk melindungi putri ke-13. Penjaga Sirace lapis baja putih adalah pria muda bertubuh sangat kokoh dan saat ini bermandikan keringat saat dia menjawab. Pergi untuk melindungi yang ke-13. Sepertinya dia telah merencanakan ini untuk sementara waktu jika tidak, bagaimana mungkin ada sesuatu yang begitu kebetulan? Jika bukan karena fakta bahwa First Yuan Heavy Water begitu istimewa dan secara alami tidak dapat memicu peringatan untuk gudang. Kalau tidak, tidak hanya ini yang hilang. Segera kirim seseorang untuk memberi kabar kepada yang ke-13 dan segera minta dia menangkap penjaga yang mencuri harta ini sebelum dia segera mengirim pencuri ini kembali. Penatua berjubah ungu memberi ham dingin dan berkata dengan lebih banyak kemarahan di wajahnya. Ya, saya akan memberitahu yang ke-13. Itu benar, pemimpin klan memberi kabar beberapa waktu lalu untuk meminta tetua pergi dan mendiskusikan sesuatu dengan dua klan lainnya. Penjaga itu dengan cepat menjawab sebelum mengatakan sesuatu yang lain dengan tergesa-gesa. Dua klan lainnya telah mengirim orang lagi. Dengan peningkatan frekuensi komunikasi mereka, sepertinya itu cukup dekat dengan sesuatu yang besar terjadi. Penatua Sirace berjubah ungu mendengar berita ini dan menjadi tenang sebelum berpikir serius. Tidak lama kemudian, cahaya putih muncul dari pulau raksasa itu. Dengan beberapa kilatan, itu menghilang ke langit. Liu Ming menghela nafas dan dengan jentikan pergelangan tangannya, dia menyimpan pedang Qian Mun di tangannya. Dalam 1 jam terakhir, dia telah menggunakan berbagai metode untuk menguji cairan hitam itu. Pada akhirnya, dia tidak hanya menemukan bahwa benda itu sangat berat dan memancarkan energi yang dikaitkan dengan air tebal. Selain itu, di dalamnya tampaknya memiliki jumlah energi terkompresi yang menakutkan. Meskipun dia tidak tahu energi apa ini, jumlah kekuatan di balik ini luar biasa. Jika dilepaskan, itu cukup untuk meledakkan sebagian kecil dari Flat Immortal Down Mountain. Dan ketika pisau tajam memotong cairan hitam, itu tidak bisa pergi kemanapun di dalamnya dan akan dipantulkan oleh energi. Selain itu, benda ini memiliki efek luar biasa yang bisa mengusir api dan membelah air. Begitu api berada sekitar setengah kaki jauhnya, cairan hitam itu akan terpengaruh dan bubar. Adapun air jernih, begitu mendekati cairan hitam, itu akan berubah menjadi kabut dan mengelilingi cairan hitam. Poin misterius dari benda ini adalah yang paling luar biasa yang dilihat Liu Ming sepanjang hidupnya. Meskipun dia tidak tahu asal-usul benda ini, karena dia menemukannya pada anggota Sirace, kemungkinan besar itu terkait dengan Sirace dan dia tidak bisa hanya menampilkannya dan bertanya kepada orang lain. Ketika dia menyelesaikan masalah dengan Sirace, dia bisa pergi ke pasar untuk membaca buku-buku tentang item spirit dan harta aneh untuk melihat apakah dia bisa menemukan sumber daya terkait. Memikirkan hal ini, tangan Liu Ming membalik dan sebuah keong seukuran kepalan tangan muncul di tangannya. Saat dia melambaikan keong di depannya, sinar warna keluar dan kuali bersama dengan cairan hitam yang ada di dalamnya menghilang tanpa jejak. Liu Ming kemudian sedikit menghela nafas. Untungnya dia memiliki keong Sumeru yang akan mengabaikan berat suatu benda ketika ditempatkan di dalamnya. Jika tidak, meskipun storage glyphs normal akan dapat mengumpulkan cairan ini, dengan beratnya yang luar biasa, Liu Ming tidak akan dapat membawanya kemana-mana. Jika itu masalahnya, akan sangat merepotkan untuk menjaganya tetap aman. Di waktu yang tersisa, dia mengeluarkan bendera biru kecil dan mulai perlahan memperbaiki dan memahami totem tingkat tengah ini. Di pagi hari kedua, Liu Ming meninggalkan gua tanpa suara. Selain itu, ia menyamar sebagai pria parubaya yang tidak bisa dibedakan dan segera turun gunung. Ketika malam tiba, dia mengembalikan penampilan aslinya dan mengembalikan bagaimana guanya. Berjalan masuk,
Dia melihat Qian Ruping dan Hu Chunliang berbicara bersama. Ini membuat Liu Ming berhenti sejenak. Qian Ruping sangat waspada terhadap orang asing karena pengalamannya di tahun-tahun yang lebih muda. Namun, Hu Chunliang sangat mengesankan karena bisa sedekat ini dengan Qian Ruping hanya dalam setengah hari. Bab 209 Zeng Besar. Junior Bai, kamu akhirnya kembali. Saya dan adik Ruping baru saja berbicara. Saya memeriksa dan dia juga memiliki pulsa spiritual yang berarti dia bisa mulai berkultivasi. Selain itu, dia tampaknya sangat menikmati jalur formasi. Secara kebetulan, saya berteman baik dengan master formasi di Sekte Bulan Surgawi kami. Bagaimana kalau saya merekomendasikan dia untuk datang belajar di bawahnya? Dalam 3 bulan lagi, waktu saya sebagai murid pengawas akan berakhir dan saya bisa membawanya bersama saya. Begitu Hu Chunliang melihat Liu Ming, dia berbicara. Senior Hu memiliki metode untuk membiarkan dia bergabung dengan Sekte Bulan Surgawi. Mendengar ini, Liu Ming terkejut. Dengan wajahku, aku dapat dengan mudah membuatnya bergabung sebagai murid Sekte luar. Namun, karena dia menjadi murid Sekte dalam, akan diputuskan apakah dia bisa membuka pulsa spiritualnya untuk menjadi utusan roh. Namun, murid perempuan memiliki kedudukan yang lebih tinggi di Sekte Bulan Surgawi dibandingkan dengan murid laki-laki. Jika dia benar-benar ingin mempelajari jalur formasi, dia akan diperlakukan dengan sangat hati-hati. Jika dia bergabung dengan Sekte, dia pasti tidak akan diganggu. Saya baru saja berbicara dengannya tentang situasi Sekte Bulan Surgawi dan dia sangat tertarik. Namun, keputusan akhir akan ada di tangan junior. Hu Chunliang menjawab sambil tersenyum. Jika itu masalahnya, maka itu akan menjadi hal yang baik untuknya. Namun, pertama-tama saya harus bertanya, Ruping, apakah Anda ingin pergi ke Sekte Bulan Surgawi untuk berjalan di jalur formasi? Anda harus berpikir jernih dan apakah Anda menjadi master formasi atau seorang kultivator sejati, itu akan menjadi masalah yang sangat sulit. Namun, jika Anda tetap sebagai orang normal, dengan kemampuan saya dapat memastikan bahwa Anda hidup mewah selama sisa hidup Anda. Liu Ming berhenti sejenak sebelum berbicara serius dengan Qian Ruping. Saudara Ming, saya sudah memikirkannya. Saya tidak ingin menjadi orang normal dan ingin menjadi seorang kultivator seperti Anda sambil menjadi master formasi untuk tidak menjadi beban Brother Ming. Qian Ruping bergerak maju dan berkata dengan serius. Karena kamu telah memutuskan, maka aku tidak akan menghentikanmu. Senior Hu, ketika ini semua berakhir, cobalah untuk membawanya ke Sekte Bulan Surgawi. Jika memungkinkan, saya berharap Senior Hu dapat merawatnya. Liu Ming berkata dengan tegas sebelum menangkupkan tangannya ke arah Hu Chunliang. Hehe, itu hanya masalah kecil. Jika itu masalahnya, saya akan dapat membayar sebagian dari hutang bantuan junior. Itu benar, bagaimana? Hu Chunliang tersenyum ketika dia bertanya balik. Ruping, bisakah kamu kembali ke kamarmu dulu untuk berkultivasi? Saya harus membicarakan sesuatu yang serius dengan saudara perempuan Anda Hu. Liu Ming mendengar ini dan pertama-tama menyuruh Qian Ruping kembali ke kamarnya. Gadis itu awalnya penuh kegembiraan tentang Liu Ming yang mengizinkannya memasuki Sekte Bulan Surgawi tetapi ketika dia mendengar ini, dia cemberut bibirnya sambil dengan patuh meninggalkan aula. Gadis ini benar-benar mendengarkanmu. Namun, kalian berdua tidak memiliki hubungan darah. Hu Chunliang melihat ini dan berkata dengan sedikit main-main di matanya. Ayahnya sangat membantu saya dan ketika saya menemukan gadis ini, dia diusir oleh klannya dan akan hidup di jalanan. Jadi, dia bergantung padaku adalah hal yang wajar. Liu Ming menjawab seperti itu. Jadi begitu, pengalaman gadis itu cukup kasar. Namun, dengan sikap junior yang santai, sepertinya perjalanannya berhasil. Hu Chunliang menghela nafas sebelum tersenyum dan berkata, itu memang berhasil. Saya telah mengirim kabar kembali ke sekte dan memberikan kabar kepada salah satu kelompok kultivator lepas yang menjual informasi. Saya percaya bahwa informasi yang begitu kuat akan sampai ke tangan berbagai faksi besar dan kecil di Xuanjing. Liu Ming tertawa. Bagus, sebelum junior kembali, saya juga menggunakan saluran khusus untuk mengembalikan informasi si Rache kembali ke sekte. Saya percaya bahwa eselon atas dari kedua sekte kami harus mengetahui informasi dan mungkin mengadakan pertemuan bahkan mulai mengumpulkan orang. Hu Chunliang mendengar ini dan menjawab dengan puas. Saluran khusus.
Senior yang bisa mengembalikan informasi bahkan di sini benar-benar luar biasa. Itu benar, ketika saya datang, saya melihat beberapa detektif pemerintah dan kebanyakan dari mereka memiliki potret Anda. Selain itu, keempat gerbang telah disegel dengan banyak penjaga roh emas. Sepertinya identitas senior telah dikompromikan. Liu Ming terkejut tetapi tahu untuk tidak bertanya lebih banyak tentang saluran tersebut. Sebaliknya, dia mengambil gambar dan menyerahkannya kepada wanita muda itu. Hu Chunyang mengambil gambar itu dan setelah melihatnya sebentar, dia dengan gembira berkata, ini cukup dekat dengan apa yang saya lihat sebelumnya. Mungkin pangeran ketujuh yang menggambarnya sendiri. Tuan rumah saya ini pasti terjebak dalam hal yang sangat buruk ini. Petik 2. Liu Ming mendengar ini dan memutar matanya tanpa mengatakan apapun. Aula tertentu di dalam istana. Ratu Dong duduk di kursi saat dia dengan dingin menatap seorang pria muda yang terlihat sangat mirip dengan Xuanzi. Dia saat ini sedang dipegang oleh kepala oleh seorang pria besar yang tingginya lebih dari 2 meter. Pada saat yang sama, pria besar itu diam-diam mengucapkan mantra sementara Xuanzi, sang kaisar, duduk di belakang Ratu Dong dan memiliki ekspresi keengganan. Peng! Jari-jari pria besar itu mengendur dan pemuda itu jatuh ke lantai seolah-olah dia tidak memiliki tulang. Dengan mata berputar ke belakang, dia tidak bergerak lagi. Nona, saya sudah mencari dan Hu Chunyang bertemu dengan pangeran ketujuh 4 tahun lalu. Tidak lama kemudian, dia menjadi tamu. Dalam pikirannya, selain fakta bahwa Hu Chunyang memiliki kekuatan yang mengesankan dan dapat melakukan pekerjaan apapun, dia tidak memiliki petunjuk lain tentang asal-usulnya. Pria besar itu menangkupkan tangannya ke arah ratu saat dia berkata, tidak tahu, bukankah fakta bahwa itu 4 tahun yang lalu merupakan petunjuk yang bagus? Zier, jika saya ingat dengan benar, bukankah 4 tahun yang lalu adalah waktu bagi murid pengawas Sekte Bulan Surgawi sebelumnya untuk kembali? Ketika Ratu Dong mendengar ini, matanya sedikit menyusut. Maksud ibu adalah bahwa gadis ini benar-benar murid pengawas dari Sekte Bulan Surgawi. Ketika Xuanzi mendengar ini, ekspresinya berubah. Ya, dari apa yang terlihat, ada kemungkinan besar seperti itu. Tentu saja, ada kemungkinan gadis ini muncul secara kebetulan. Ratu Dong berkata dengan wajah gelap. Namun, penjaga istana saya mengatakan bahwa kultivator yang menyelamatkan gadis ini adalah seorang kultivator yang kuat. Mungkinkah orang itu menjadi murid pengawas sekte lain? Xuanzi bertanya. Saya mengirim seseorang untuk memeriksanya. 3 murid pengawas lainnya berada di bawah kendali kami malam itu. Kecuali mereka memiliki metode untuk membuat klon, itu pasti tidak bisa menjadi salah satunya. Namun, murid hantu barbar yang baru adalah murid yang kuat. Setelah memberikan tamparan keras pada Black Spirit Group kami di luar kuil kecil yang jelas, dia tidak menunjukkan dirinya. Zeng besar, apakah ada pembudidaya yang mencurigakan memasuki Xuanjing dalam waktu dekat 2 bulan? Ratu Dong bergumam sebelum bertanya pada pria raksasa itu dengan tajam. Nona, baru-baru ini, faksi-faksi yang lebih besar telah cukup sering memindahkan anak buahnya. Dalam 2 bulan terakhir, sebagian besar pembudidaya yang memasuki Xuanjing bersifat rahasia dan patut dicurigai. Pria raksasa itu berhenti sebelum menanggapi dengan senyum pahit. Bukankah pembudidaya manusia yang menyelamatkan Hu Chunyang adalah utusan roh terlambat yang kuat? Dengan kondisi itu, seharusnya tidak terlalu banyak yang tersisa. Ratu Dong mendengar ini dan menjawab tanpa ragu-ragu. Jika saja utusan roh terlambat, kita secara alami dapat melenyapkan kebanyakan orang. Namun, beberapa orang mungkin memalsukan kultivasi mereka dan jika saya adalah murid pengawas baru untuk sekte hantu barbar, saya akan tetap rendah dan tidak berkelahi dengan orang lain untuk mengungkapkan kultivasi saya dan tanpa itu, kebanyakan orang tidak akan dapat memperhatikan saya. Pria raksasa itu mengerutkan kening. Ya, itu benar dan membuatnya sangat mengkhawatirkan. Namun, ini masih merupakan petunjuk dan Anda perlu mengatur orang untuk menguji tokoh kuat baru di Xuanjing untuk melihat apakah ada di antara mereka yang patut dicurigai. Ratu Dong berhenti sejenak sebelum berkata dengan tegas. Ya, saya akan mengirim orang untuk melakukan itu segera. Selain itu, pangeran ketujuh sama sekali tidak berguna. Apa aku harus membuangnya? Pria raksasa itu membungkuk sebelum menjawab. Ketika tatapannya mencapai pria muda yang terbaring di lantai, dia mengajukan pertanyaan lain. Ibu,
Anak ini adalah keturunanku dan seharusnya memiliki garis keturunan Sirace. Bagaimana kalau kita pergi dulu dari hidupnya? Xuanzi mendengar ini dan wajahnya langsung berubah. Apa? Apa kamu menjadi lunak? Sebelum Anda bisa berubah, garis keturunan Sirace tetap tersembunyi. Bahkan jika Anda memiliki keturunan, mereka hanya memiliki garis keturunan manusia murni tanpa hubungan apapun dengan ras laut. Zeng besar, jaga pangeran ketujuh ini. Katakan bahwa dia melakukan pelanggaran berat dan saat ini sedang dipenjara di istana bagian dalam. Ratu Dong dengan dingin melirik Xuanzi sebelum berkata dengan dingin. Mendengar ini, pria raksasa itu setuju dengan wajah buas dan mengambil pangeran ketujuh sebelum meninggalkan aula tanpa suara lagi. Dalam proses ini, Xuanzi menatap pria raksasa itu dan mulutnya sedikit bergetar. Tapi dia akhirnya tidak bisa berkata apa-apa. Ibu, keempat gerbang telah dikunci dan tidak akan dibuka untuk siapapun dalam jangka pendek. Namun, dua penjaga Sirace yang Anda kirim untuk mengejar terakhir kali belum kembali dan kemungkinan besar mereka telah menjadi korban. Dalam keadaan saat ini, haruskah kita menambahkan beberapa orang tambahan di dalamnya? Setelah Xuanzi kembali tenang, dia berkata serius kepada Ratu Dong. Kirim pria tambahan. Itu tidak akan berhasil. Pertama menyegel 4 gerbang dan kemudian mengirim orang untuk mencari Hu Chun yang telah menimbulkan kecurigaan. Jika kita menambahkan pria ekstra, siapa itu? Keluarlah. Ratu Dong menggelengkan kepalanya saat tatapannya menjadi dingin dan berteriak ke arah pintu. Nona, ini aku. Sebuah bayangan melintas di pintu dan seorang wanita parubaya masuk sambil tersenyum. Bab 210 Formasi Langit Empat Laut yang menjungkir balikan. Bibilin, ini kamu. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk menjaga tempat retret mereka dan tidak mudah pergi? Ketika Ratu Dong melihat wanita parubaya itu, wajahnya menjadi gelap. Nona, informasinya dari Tuan. Ketika wanita parubaya mendengar ini, dia tidak tampak terkejut. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya saat dia menjawab. Kemudian, dia mengeluarkan cangkang emas dan berjalan untuk menyerahkannya. Ayahku memberikan informasi saat ini cukup aneh. Apakah sesuatu terjadi di klan? Ratu Dong cukup terkejut dan menerima cangkang emas sebelum meletakkannya di dahinya. Beberapa saat kemudian, wajah Ratu Dong menjadi hijau seperti baja. Setelah memindahkan cangkangnya ke samping, dia mengutuk, Wei Yu, kamu pencuri. Beraninya kau mencuri First Yuan Heavy Water dari gudang. Jika dia benar-benar mati maka dia akan mudah, jika tidak, aku akan mengulitinya hidup-hidup. Petik 2. Apa? Wei Yu meninggal. Kapan ini? Senyum wanita parubaya itu menghilang dari wajahnya. Baru kemarin malam, dua pembudidaya manusia menyerbu istana dan melihat transformasi Xuanzi sebelum kemudian melarikan diri. Jadi, saya mengirim Wei Yu dan yang lain untuk mengejar mereka tetapi mereka belum kembali. Kemungkinan besar, mereka telah menemui ajal mereka. Ratu Dong berkata dengan getir. Jika itu masalahnya, air berat Yuan pertama mungkin ada di tangan seorang pembudidaya manusia. Ini akan menjadi situasi yang kacau. Jika Nona tidak dapat memulihkan harta karun itu maka bahkan jika Anda menyelesaikan misi Xuanjing, Anda masih akan ditegur oleh Tuan. Wanita itu menghela nafas. Tentu saja aku tahu pentingnya air berat Yuan pertama bagi ayah. Namun, tindakan itu telah terjadi dan kecuali kita menangkap dua penyusup, kita tidak ada hubungannya. Namun, saya harus tinggal di istana untuk misi dan tidak bisa pergi. Lagi pula, jika saya tidak dapat menemukan air berat Yuan pertama, saya paling-paling akan ditegur oleh ayah. Namun, jika saya mengacaukan masalah Xuanjing, saya mungkin harus tinggal di lembah pembekuan hitam setidaknya selama 10 tahun. Ratu Dong berkata tanpa daya. Jika itu masalahnya, bagaimana kalau Nona berikan masalah ini padaku? Saya memiliki harta aneh yang diberikan oleh Tuan dan dapat merasakan air berat Yuan pertama dari jarak tertentu. Saya akan berkeliling Xuanjing dan mudah-mudahan menemukan beberapa petunjuk. Wanita parubaya itu berhenti sebelum berkata. Tentu, jika itu masalahnya, itu ide yang cukup bagus. Namun, mendengar ini, Ratu Dong menunjukkan beberapa keraguan sebelum ingin mengatakan sesuatu. Namun, tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar aula dan pria raksasa yang pergi beberapa waktu lalu yang masuk kembali. Ratu Dong mengerutkan kening saat dia berhenti berbicara dan menoleh. Nona, tidak bagus.
Saya baru saja mendengar berita bahwa seseorang menyebarkan informasi setengah benar, setengah salah. Mereka mengatakan bahwa ada penampakan kami Sirace di istana dan mengatakan bahwa Kaisar saat ini telah terluka. Sekarang, Kaisar adalah monster yang berubah. Selain itu, mereka mengatakan bahwa kami Sirace telah bermitra dengan monster-monster ini dan ingin menyakiti manusia di Suanjing bahkan membunuh semua praktisi lepas di kota. Pria raksasa itu berkata dengan terkejut begitu dia kembali. Apa? Ada yang seperti itu? Sudahkah Anda menemukan dari mana berita itu berasal? Setelah mendengar kata-kata itu, wajah Ratu Dong berubah drastis. Xuanzi di sampingnya menjadi pucat pasi dengan suara, "Sua." Saya memeriksa. Berita itu berasal dari kelompok kecil praktisi yang berspesialisasi dalam menjual informasi. Pria raksasa itu dengan cepat menjawab. Nona, biarkan aku pergi dan mengeluarkan semua orang di grup ini. Ketika wanita parubaya mendengar ini, dia langsung menegang. Bibi Lin, sudah terlambat. Kelompok kecil tersebut telah menjual informasi tersebut kepada 7-8 orang yang berbeda. Saya percaya bahwa tidak lama kemudian, semua orang di Suanjing akan mendengarnya. Pria raksasa itu berkata dengan senyum pahit. Tak perlu dikatakan bahwa itu adalah pekerjaan dari dua penyusup itu. Mereka benar-benar berani. Bibi Lin, kapan para pembudidaya manusia yang telah pergi ke retret selesai berlatih metode kultivasi yang saya berikan? Pada titik ini, Ratu Dong benar-benar tenang. Nona, itu akan memakan waktu sekitar 2 bulan sesuai dengan rencana. Namun, jika kita tidak peduli dengan pil atau bahkan kekuatan hidupnya, kita bisa memangkas waktu hampir setengahnya. Mendengar ini, Bibi Lin dengan cepat menjawab. Jika itu masalahnya, Anda dapat melanjutkan dan melakukannya. Jika rencananya tidak berhasil, tidak ada gunanya bagi orang-orang ini. Zeng besar, pergi bawa beberapa pria ke tamu roh emas dan kalahkan Qiu Longxi. Jika dia tidak ingin datang, bunuh dia dan sebelum berita menyebar ke istana, ambil alih tamu roh emas dan gunakan kejatuhan dewa untuk membuat para pembudidaya manusia tidak sadarkan diri. Kemudian, berikan batasan pada mereka. Ratu Dong berkata dengan tekad. Wanita parubaya itu menjawab. Namun, pria raksasa itu terlebih dahulu berhenti sebelum berkata dengan niat membunuh. Menempatkan pembatasan terlalu merepotkan. Bagaimana kalau aku membunuh semua tamu roh emas? Tidak dibutuhkan. Saya membutuhkan pembudidaya manusia untuk sesuatu sehingga mereka harus hidup. Ratu Dong menggelengkan kepalanya. Saya mengerti. Pria raksasa itu berkata dengan kesadaran. Zier, buat keputusan bahwa semua pejabat penting pemerintah harus datang ke istana. Selain itu, katakan bahwa mereka yang tidak datang akan dituduh memberontak. Ratu Dong menoleh dan memerintahkan Xuanzi yang kewalahan. Ibu, apakah kamu berencana untuk bertarung sekarang? Kaisar negara Dasuan akhirnya pulih dan berkata dengan menggigil. Saya awalnya ingin menunggu 2 bulan, tetapi saya tidak bisa menahan diri untuk tidak menaikkan rencana. Namun, tidak masalah. Kami mempersiapkan hari ini selama puluhan tahun. Seluruh bawah tanah Suanjing telah ditempatkan dengan formasi langit terbalik 4 laut yang terkenal dan begitu kami menggunakannya, jika orang tidak tahu bahkan Spirit Masters tidak dapat masuk dengan mudah. Selain itu, formasi ini efektif untuk bagian dalam dan luar. Itu akan dapat memotong semua komunikasi dan teknik rahasia. Jika kita beruntung, kedua penyusup bukanlah murid pengawas dari 2 sekte atau belum memberikan informasi kembali. Kami kemudian dapat mengontrol segala sesuatu dalam Suanjing. Ketika 5 sekte mendengar tentang perubahan di Suanjing dan datang menyelidiki, kita dapat menghentikannya sebentar. Ketika klan kami mulai bertindak, 5 sekte tidak akan bisa peduli tentang kami. Saya mengerti. Aku akan pergi membuat keputusan. Sebagai kaisar suatu negara, Xuanzi bukan orang biasa dan memutuskan dengan cepat. Bagus, kamu akhirnya menyadari bahwa kamu adalah ras laut dan bukan salah satu dari ras manusia rendahan. Selama Anda memanggil pejabat itu di dalam istana, saya akan segera mengaktifkan seluruh formasi serta formasi dalam untuk memisahkan istana dan Suanjing lainnya. Dengan kemampuan para pembudidaya longgar ini di Suanjing, tidak mungkin mematahkan formasi ini. Baiklah, ayo bergerak. Ratu Dong pertama kali memuji dengan kalimat sebelum berkata dengan dingin. Pria raksasa dan yang lainnya secara alami setuju dan mulai bekerja. Dalam setengah hari,
Ketika semua berbagai faksi di Suanjing cukup bergejolak karena satu informasi itu, seluruh tanah keluarga bergetar. Kemudian, formasi kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di sudut setiap jalan saat mereka melintas. Kemudian, seluruh tanah memberi cincin saat banyak kolom cahaya biru samar terbang dari tanah dan pergi ke langit. Adegan mengejutkan ini membuat semua warga dan pembudidaya lepas terkejut. Pada saat yang sama, di tengah istana, sebuah platform batu giok yang awalnya digunakan untuk upacara dikelilingi oleh banyak penjaga istana. Ada lebih dari 200 dari mereka dan masing-masing dari mereka memegang bendera formasi warna-warni karena mereka berada dalam 4 kelompok saat dalam formasi persegi. Dan di platform batu giok, Ratu Dong telah berubah menjadi gaun biru muda saat dia setengah berlutut di platform. Ciri-cirinya sama tetapi dia terlihat lebih muda dan tampak seperti wanita muda. Selain itu, dia memegang cermin perunggu biru tua dan saat ini melantunkan sesuatu. Dia kemudian melemparkan cermin perunggu ke langit dan dengan dengungan, cermin perunggu mengeluarkan tulisan biru muda. Awalnya hanya berukuran beberapa inci tetapi karena Ratu Dong terus menggunakan vali, itu berubah menjadi seukuran mangkuk cuci. Kemudian mulai terbang menuju langit. Namun, ketika prasasti itu 3-400 di langit, itu mulai melambat dan tidak peduli berapa banyak Ratu Dong menggunakan cerminnya, itu hanya akan bergetar. Lakukan. Melihat ini, Ratu Dong mengatupkan giginya saat dia berkata. Kemudian, cahaya biru muncul pada gadis itu saat rambutnya melambai tertiup angin. Kemudian, dia berubah menjadi orang Sirace dengan penampilan yang lebih cantik. 200 penjaga istana di sekitar platform batu giok juga memiliki tubuh yang bersinar saat mereka berubah menjadi penampilan setengah manusia, setengah ikan. Mereka sebenarnya semua berubah dari perlombaan laut dan begitu mereka menunjukkan penampilan asli mereka, mereka mulai mengucapkan kata-kata aneh dan mengibarkan bendera mereka. Segera, formasi persegi memberikan cahaya besar dan prasasti warna-warni yang tak terhitung jumlahnya memudar masuk dan keluar dari tanah. Pada saat yang sama, untaian lampu warna-warni terbang keluar dari bendera dan mengalir ke cermin perunggu Ratu Dong. Dalam sekejap mata, cermin perunggu menjadi sangat terang. Ratu Dong membuka mulutnya dan bola darah esensi berubah menjadi kabut darah saat dia menggunakan vali. Namun, prasasti besar itu terbang ke langit dan menghilang ke langit. Pada saat berikutnya, langit terbelah dengan sambaran petir dan awan hitam bergulir dengan ular petir perak muncul. Pada saat yang sama, gelombang pembatasan yang hampir mencekik semua orang menyebar dari pusat istana. Bab 211 menghilang. Kemudian, titik-titik cahaya biru mulai muncul di awan hitam dan setelah suara teredam, mereka bergabung bersama untuk membentuk penghalang cahaya biru yang sangat tebal yang menutupi seluruh Suanjing. Dari jauh, sepertinya mangkuk biru besar telah menjebak kota. Pada saat yang sama, cahaya biru melintas saat penghalang cahaya biru muncul di luar tembok istana di dalam Suanjing dan memisahkan seluruh istana dari bagian Suanjing lainnya. Melihat pemandangan yang begitu mengejutkan, faksi pembudidaya longgar yang besar semuanya terkejut. Tidak bagus, kita sudah terjebak oleh formasi. Hancurkan dan melarikan diri. Petik 2. Seseorang berteriak dan segera, sosok mulai terbang keluar dari setiap jalan dan menerkam menuju penghalang cahaya terdekat dengan mereka. Pada saat berikutnya, berbagai serangan meledak dari pembudidaya longgar ini saat mereka menyerang penghalang cahaya. Dalam beberapa saat, poni besar terdengar di Suanjing. Namun, ketika semua ledakan menghilang, penghalang besar itu masih kokoh dan diam-diam berdiri di atas Suanjing. Selain itu, tidak ada riak sedikit pun. Adegan mengejutkan ini membuat semua pembudidaya lepas yang menyerang memiliki wajah yang sangat jelek. Tiba-tiba, beberapa pembudidaya lepas membuat teknik tangan ke tanah atau mengeluarkan berbagai glip dan totem untuk digunakan. Kemudian, dengan lampu kuning, mereka mengebor ke dalam tanah. Para pembudidaya longgar yang memiliki reaksi cepat sebenarnya ingin melarikan diri dari Suanjing dari bawah tanah. Beberapa saat kemudian, orang-orang ini mengutuk saat mereka terbang keluar dari tanah. Rupanya, ada penghalang biru ratusan kaki di bawah Suanjing dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Ketika yang lain melihat ini, mereka semua merasa hati mereka menjadi dingin. Namun, beberapa pembudidaya lepas yang berasal dari berbagai faksi semuanya kembali untuk melaporkan temuan mereka. Hanya dalam 4 hingga 6 jam, faksi-faksi di Suanjing mulai memanggil semua orang mereka dan pada saat yang sama,
eselon atas berkumpul untuk membahas situasi. Tanpa dikatakan, ini pasti dilakukan oleh si Rache dan monster. Kalau tidak, bagaimana ini bisa terjadi begitu identitas mereka terungkap? Selain itu, seluruh istana menjadi dilindungi oleh formasi sehingga mereka jelas takut kita menemukan masalah dengan mereka. Seorang eselon atas dari beberapa faksi berkata dengan marah saat berada di salah satu pertemuan. Kutukan dan teriakan serupa secara alami terjadi di faksi lain. Dengan banyak diskusi, berbagai kekuatan mulai menggerakkan kekuatan mereka. Tidak lama kemudian, kelompok pembudidaya terbang keluar dari tempat rahasia di Suanjing. Para pembudidaya yang muncul kali ini jelas lebih terlatih daripada para pembudidaya lepas sebelumnya dan mereka menemukan titik lemah yang jelas di penghalang cahaya saat mereka memulai putaran serangan lagi. Meskipun para pembudidaya ini jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya dan dilengkapi dengan beberapa totem yang kuat, mereka hanya mampu membuat penghalang sedikit bergetar tanpa benar-benar melakukan banyak kerusakan pada formasi. Hasil ini membuat faksi sangat terkejut dan marah. Tak berdaya, mereka mundur kembali dan setelah putaran diskusi, mulai mengirim orang keluar untuk bergandengan tangan dengan faksi lain. Mungkin itu menjadi bahaya di Suanjing membuat faksi merasakan tekanan hidup atau mati tetapi dalam waktu setengah hari, mereka mampu membentuk aliansi dengan efisiensi yang mengejutkan. Kemudian, sebagian dari para pembudidaya dalam aliansi mulai meneliti cara mendobrak penghalang biru sementara bagian lainnya mulai berkumpul di sekitar istana. Jelas, faksi-faksi ini tahu dengan jelas bahwa itu adalah perbuatan ras lain di istana. Selama mereka mampu menembus istana, penghalang luar akan rusak. Pada saat yang sama, warga biasa juga terkejut tetapi setelah melihat bahwa tidak ada perbedaan di balik penghalang cahaya di atas kepala mereka, mereka kembali ke jalan dan mulai bergosip. Warga yang memiliki koneksi atau keluarga sebagai kultivator mendengar sebagian dari kebenaran masalah ini dan setelah bergumam di antara mereka sendiri, versi aneh yang tak terhitung jumlahnya dari cerita menyebar. Di dalam ruang rahasia di rumah Markis ketiga, beberapa sosok hitam diam-diam berkumpul bersama tetapi setelah berbicara dan berdebat sebentar, anehnya mereka semua pergi. Junior Bai, metodemu sepertinya menjadi bumerang. Si Rache ini sebenarnya terpaksa menggunakan benda sebesar itu karena kamu. Petik 2. Di puncak tanpa nama di Gunung Fajar Abadi, Liu Ming dan Hu Chunyang berdiri bahu-membahu saat mereka melihat penghalang biru di depan mereka. Tiba-tiba, gadis itu tersenyum dan mulai berbicara. Saya memang tidak menyangka bahwa si Rache akan menempatkan formasi yang begitu mengejutkan di bawah Suanjing. Sepertinya saya telah meremehkan kegilaan si Rache ini. Adapun serangan balik, itu agak sulit. Meskipun kekuatan formasinya cukup besar, itu jelas hanya memiliki kekuatan untuk menjebak orang tanpa kekuatan menyerang. Kalau tidak, semua pembudidaya di Suanjing pasti sudah terbunuh. Dalam keadaan saat ini, kami sangat aman dan hanya perlu menunggu sekte untuk mengirim orang. Kejutan Liu Ming meredup sedikit sebelum menjawab perlahan. Kata-kata junior memang masuk akal. Saat ini, si Rache itu telah masuk ke dalam istana dan tentu saja tidak dapat menemukan masalah dengan kita. Namun, saya sudah menguji, dengan penghalang, saya tidak dapat mengirim informasi kembali ke sekte. Saya pikir metode komunikasi Junior Bai tidak akan berguna. Hehe. Untungnya kami bergerak cepat dan meneruskan informasi penting kembali ke sekte. Kalau tidak, jika kami lambat, kami mungkin gagal mengirim informasi kembali karena perlombaan laut ini dan akan mengacaukan segalanya. Hu Chunyang berkata sambil tersenyum. Perlombaan laut menggunakan metode ini memang tampak terburu-buru tetapi mereka seharusnya sudah tahu bahwa bahkan jika kita tidak mengirim informasi kembali, sekte masih akan melihat perubahannya. Namun, mereka masih memilih untuk melakukan taktik yang keras. Itu memang cukup aneh. Liu Ming pertama mengangguk sebelum bergumam dengan kebingungan. Tidak masalah rencana apa yang dimiliki si Rache. Namun, berita telah dikirim kembali ke sekte yang berarti mereka tidak akan berhasil. Bagaimanapun, seluruh negara Dasuan adalah 5 sekte kami dan kami telah melakukan semua yang kami bisa. Sisanya ada di tangan para tetua di sekte. Junior Bai terlalu banyak berpikir. Hu Chunyang tertawa. Mungkin aku terlalu khawatir. Seperti yang dikatakan senior, kita hanya perlu menunggu sekarang. Seseorang sepertinya datang ke guaku. Itu dia, itu sebabnya. Senior,
Saya akan kembali ke gua saya dan sekarang Anda telah mengubah penampilan Anda, bantu saya mengirimnya pergi. Di waktu yang tersisa, saya berencana untuk retret dan tidak melibatkan diri dalam apapun. Liu Ming berkata dengan cepat saat dia terbang menuju guanya. Jadi orang itu, pantas saja kau tidak ingin bertemu dengannya. Hu Chunliang pertama-tama berhenti sebelum menyadari siapa itu dan bergumam pada dirinya sendiri. Namun, hatinya masih sedikit bingung. Sebagai utusan roh kesempurnaan akhir lainnya, Liu Ming dapat menemukan orang itu jauh lebih awal daripada dia. Jika bukan karena fakta bahwa dia memegang semacam harta karun, itu karena dia memiliki kekuatan mental yang lebih kuat. Wajah gadis itu berubah beberapa saat sebelum dia menghela nafas dan terbang dari puncak. Beberapa saat kemudian, seorang pria tua berjubah warna-warni dengan wajah ramah muncul di jalan gunung saat ia datang langsung ke gua Liu Ming. Itu adalah Penatua Mian dari Rumah 100 Roh. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu dan berjalan cukup lambat. Namun, meski seperti ini, tidak lama kemudian, lelaki tua itu muncul di depan gua Liu Ming dan mengetuk 2 kali. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka dan Hu Chunliang muncul di hadapan lelaki tua itu sambil tersenyum. Hah, orang ini adalah... Apakah saudara Qian tinggal di sini? Penatua Mian berhenti sebelum bertanya dengan sedikit terkejut. Ini adalah tempat tinggal senior Qian. Anda, penampilan sejati Hu Chunliang jauh lebih muda daripada identitas palsu Tuan Qian Liu Ming. Jadi, dia hanya bisa memanggil Liu Ming senior untuk saat ini. Jadi orang itu adalah junior Tuan Qian. Nama keluarga saya adalah Mian dan jika rekan bisa memberitahu, rekan Qian akan tahu siapa saya. Penatua Mian berkata dengan hormat. Itu mungkin tidak. Senior saya mengambil retret beberapa hari yang lalu dan sedang berlatih teknik rahasia dan tidak dapat diganggu di tengah jalan. Penatua Mian harus menunggu sebulan sebelum kembali. Hu Chunliang menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Apa? Mundur sekarang. Bisakah rekan membantu saya? Anda seharusnya melihat batasan di langit. Kali ini, pemilik Qian telah menerima berita dari Markis ketiga dan menyuruh semua pembudidaya Rumah 100 Roh untuk pergi ke rumah Markis ketiga. Tuan Qian adalah utusan roh kesempurnaan akhir. Markis ketiga secara pribadi menamainya untuk berada di sana. Tampaknya Markis ketiga telah menemukan solusi untuk ini. Penatua Mian berkata dengan tergesa-gesa. Markis ketiga, maaf, meskipun itu seorang pangeran, seniorku tidak bisa keluar sekarang. Ekspresi Hu Chunliang berubah tetapi kata-katanya masih tegas. Jika itu masalahnya, aku hanya bisa memberitahu pemilikku dan Markis ketiga itu. Penatua Mian berbicara sebentar tetapi tidak melihat Hu Chunliang mundur sehingga dia hanya bisa menangkupkan tangannya dan pergi. Namun, ketika lelaki tua berjubah warna-warni itu berjalan beberapa langkah, fluktuasi muncul di samping telinganya dan suara Liu Ming terdengar. Saudara Mian, jika saya jadi Anda, saya tidak akan pergi ke rumah Markis ketiga sekarang. Saya hanya bisa memberitahu Anda begitu banyak dan tidak akan mengatakan lebih banyak. Suara Liu Ming hanya berbicara selama 2 kalimat tetapi masih membuat hati Elder Mian tergerak. Dia berbalik dan menangkupkan tangannya ke gua Liu Ming sebelum pergi tanpa sepatah kata pun. Dalam beberapa hari berikutnya, hampir 1000 pembudidaya lepas muncul di luar istana dan menempatkan berbagai formasi besar dan kecil untuk menjebak istana sepenuhnya. Kemudian, semua faksi tidak bergerak lagi. Seolah-olah eselon atas semua memikirkan metode untuk masuk ke istana. Lagi pula, penghalang yang menutupi istana tidak sekuat yang menutupi Xuanjing tetapi masih memancarkan aura yang mengejutkan. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dihancurkan dengan mudah.